Redaksi Indonesia. Ya, saudara, seperti yang sedang Anda saksikan saat ini adalah merupakan foto-foto dari perjuangan anak-anak tim Garuda yang terekam oleh para pewarta foto harian Kompas dalam beberapa laga internasional yang dijalani oleh tim Garuda. Dan saudara, kita juga ketika melihat foto ini tentunya Anda bisa ikut merasakan bagaimana perjuangan dari anak-anak tim Garuda. Dan untuk dapat menjaga nama baik Indonesia tentunya di kancah sepak bola dunia. Tapi perjuangan ini seakan luntur tergerus sebuah kekalahan memalukan digilas Bahrain 10-0 dalam ajang pra Piala Dunia. Dan ada apa di balik sepak bola Indonesia? Apakah kemelut PSSI belum juga terselesaikan? Dan untuk itu nanti kami akan membahasnya dalam dialog yang akan menghadirkan Ketua Umum PSSI Johar Arifin Husin dan wartawan tabloid bola Ari Julianto. Dan dalam perbincangan nanti Anda pun dapat berpartisipasi dengan menelpon kami di nomor 0215365577 dan 0215365355. Namun saudara, saya tidak sendiri, sudah ada rekan saya Woro Windrati yang sekarang sudah ada di Newsroom Kompas. Selamat pagi Woro. Ya, selamat pagi Teguh. Dan saudara, selain mengangkat tentang kisruh sepak bola tanah air, redaksi Kompas Pagi juga telah menyiapkan sejumlah informasi utama. Rencana pemerintah menaikkan harga BBM mulai menuai gejolak. Warga di berbagai daerah berunjuk rasa menolak rencana ini. Di lain pihak, sejumlah kementerian memutuskan menghemat pengeluaran non-operasional untuk mendukung. Kita awali Kompas Pagi selengkapnya. Saudara, kita masuk ke informasi pertama. Rencana pemerintah menaikkan harga BBM dalam rangka menekan subsidi mulai menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya, di sejumlah daerah gelombang unjuk rasa menolak kebijakan ini pun bermunculan, diantaranya di Kendari, Makassar, dan Surabaya. Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara ini memaksa sejumlah pegawai negeri sipil yang membawa mobil dinas untuk bergabung dalam unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM. Mereka juga menahan sejumlah kendaraan milik pemerintah. Para pegawai negeri sipil pun terpaksa menyampaikan sikap mereka atas kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM pada April mendatang. Penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM juga dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Makassar. Penolakan ini dituangkan dalam sebuah pernyataan sikap yang langsung diserahkan kepada Ketua DPR Marzuki Ali yang sedang berada di Makassar. Menurut mahasiswa, upaya pemerintah menaikkan harga BBM bukanlah langkah yang tepat untuk menekan subsidi. Pemerintah seharusnya dapat mengelola kekayaan alam Indonesia dengan sebaik-baiknya. Di Surabaya, Jawa Timur, ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia juga menyerukan tuntutan serupa. Di depan kantor DPRD Jawa Timur, mereka menuntut pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM. Para buruh khawatir ini mengancam kehidupan mereka karena biaya hidup akan meningkat. Tim Liputan Kompas TV. Ya. Kini kita ke informasi lain. Saudara, Polri siap membantu sosialisasi rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada April 2012 kepada masyarakat. Ya, selain itu Polri juga tetap menjalankan fungsi keamanan untuk mengantisipasi munculnya sejumlah aksi menentang kenaikan harga BBM. Ditemui setelah melakukan rapat di DPR, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Inspektur Jenderal Sutarman menjelaskan Polri telah mengambil langkah untuk membantu melakukan sosialisasi rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Ya, selain itu Polri juga berkoordinasi dengan seluruh Polda untuk mengantisipasi adanya gejolak sosial terkait kebijakan pemerintah ini, termasuk sejumlah aksi yang diduga akan digelar oleh elemen yang menentang kenaikan harga BBM.
Kita sudah video conference dengan para Kapolda untuk melakukan langkah-langkah mempertemukan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah untuk membahas masalah ini sehingga mereka tahu, setelah tahu, mengerti kenapa pemerintah harus mengambil kebijakan seperti ini. Tentu ada masalah-masalah yang sangat terpaksa untuk mengambil satu keputusan seperti ini. Kalau tidak terpaksa kan pemerintah tidak mungkin. Pemerintah juga akan mengambil kebijakan yang tidak terlalu merugikan masyarakat. Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak oleh pemerintah April mendatang diperkirakan akan diikuti dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Ya, dan untuk menekan dampak kenaikan harga BBM bagi warga kurang mampu, pemerintah berencana memberikan kompensasi, salah satunya dengan menaikkan nominal bantuan langsung tunai. Rencana kenaikan harga BBM yang diperkirakan sebesar Rp1.500 per liter berpotensi meningkatkan inflasi menjadi 6 hingga 7%. Hal ini secara langsung akan berpengaruh terhadap harga komoditas pangan. Ya, wacana awal pemerintah akan menaikkan nominal BLT yang kini Rp100.000 menjadi Rp150.000 atau naik sekitar 50%. Tujuannya agar rakyat penerima bantuan terbantu dalam menghadapi tekanan inflasi. Penerima BLT diperkirakan mencapai 70 juta jiwa. Mereka akan menerima bantuan selama 9 bulan efektif setelah pengumuman harga BBM. Dan untuk mendukung program ini, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp25 triliun. Ya, Teguh dan juga saudara, untuk mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada April mendatang, sejumlah kementerian memutuskan untuk menghemat pengeluaran non-operasional. Ya, langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban anggaran belanja negara. Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan pada Senin pagi menggelar rapat untuk membahas rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM demi meringankan beban anggaran negara. Dalam rapat, sejumlah kementerian sepakat untuk menghemat pengeluaran non-operasional mereka sekitar 15 hingga 20% untuk membantu mengurangi beban APBN. Kementerian yang menyetujui rencana ini diantaranya Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Luar Negeri. Pemerintah juga sangat paham bahwa dengan situasi fluktuasi ataupun kenaikan harga minyak dunia yang sedemikian besar, berarti kita juga harus berkorban tanda kutip untuk menghemat expenditure kita, terutama pada bidang-bidang yang tidak diperlukan, non operasional, pengadaan barang, yang keperluan-keperluan yang tidak mendesak yang bisa dikerjakan pada tahun-tahun yang akan datang. Perjalanan-perjalanan dinas yang sangat tidak perlu itu juga dikurangi. DPR dan pemerintah punya waktu 1 bulan untuk membahas postur anggaran APBN perubahan. Senin siang, Badan Anggaran DPR pun melakukan rapat tertutup untuk mengagendakan pembahasan APBN perubahan tahun 2012. Salah satu agenda krusial dalam pembahasan nanti adalah penentuan penempatan dana yang diperoleh dari pengurangan subsidi BBM. Nah, di dalam nota keuangan itu kan pemerintah akan mengalokasikan ke, kalau nggak salah 15 departemen dalam bentuk belanja langsung, tapi bukan BLT, dan itu semacam bantuan program kepada masyarakat miskin di seluruh pelosok kita inilah. Itulah yang akan kita bicarakan secara detail, berbentuk seperti apa ini supaya pengawasannya kita tahu. Jangan hanya bagi-bagi bansos saja untuk pencitraan, itulah. Agar dapat memenuhi tenggat pembahasan yang jatuh pada 29 April mendatang, Badan Anggaran menyatakan tidak akan menunggu hasil perdebatan di Komisi 7 soal setuju atau tidaknya menaikkan harga BBM. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Ya, saudara, hari ini juga akan diselenggarakan rapat kerja antara Komisi Energi ini dengan Menteri Keuangan untuk membahas tentang kebijakan BBM. Betul, dan tentu kita berharap, Woro, ya, kalau seandainya proses pengambilan keputusan ini tidak sampai berlarut-larut, karena bagaimanapun nanti rakyat akan terbebani juga dengan ini, dan tentunya pemerintah bisa memberikan atau siap dengan program kompensasi jika harga BBM akan naik nantinya. Nah, saudara, kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Aparat polisi dari Polres Jombang, Jawa Timur menangkap seorang pelaku pengoplos bahan bakar minyak. Ya, pelaku pengoplos solar hingga menyerupai minyak tanah. Dari ulahnya itu, pelaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp600 per liter. Di hadapan polisi, Nasrullah, warga desa Kademangan, Mojo Agung, Jombang ini memperagakan caranya mengoplos solar dengan zat kimia tertentu agar menyerupai minyak tanah. Ya, minyak tanah palsu ini kemudian dijual ke warung-warung di Jombang dan sekitarnya dengan harga Rp5.500 per liter. Harga ini jauh lebih murah dari harga eceran resmi seharga Rp9.500 per liter. Polisi akan menjerat pelaku pengoplos BBM ini dengan pasal 54 Undang-Undang Migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.
Informasi berikutnya, saudara, puluhan mahasiswa berunjuk rasa di Kejaksaan Negeri Sumeneb, Jawa Timur menuntut pengungkapan kasus penggelapan dana Raskin di Pulau Raas pada tahun 2008 yang merugikan negara sebesar 8 miliar rupiah. Namun unjuk rasa ini berakhir ricuh. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa dengan membakar keranda jenazah dan menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan kesengsaraan warga Pulau Raas yang dirampas uang Raskinnya. Kericuhan kemudian terjadi saat mahasiswa mendesak masuk menemui Kepala Kejaksaan Negeri Sumeneb. Puluhan polisi menghalangi mereka di pintu masuk gedung kejaksaan, sehingga sempat terjadi saling dorong. Mahasiswa kemudian membubarkan diri dan mendesak pihak Kejaksaan Negeri Sumeneb untuk segera menyidik pelaku, paling lambat 3 bulan ke depan. Kita ke informasi lain, Kejaksaan Agung memeriksa 3 perusahaan yang diduga terkait dengan rekening tak wajar milik pegawai pajak Dana Widiatmika. Sementara itu, Dana meminta penangguhan penahanan atas dirinya kepada Kejaksaan Agung. Penyidik Kejaksaan Agung memanggil 3 perusahaan yang menjadi wajib pajak yang ditangani Dana Widiatmika, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diduga memiliki rekening yang janggal. Pemeriksaan ini diharapkan menjadi bukti kuat terkait dengan dugaan penggelapan pajak dan pencucian uang. Persisnya yang tahu Dirdik ya, tapi yang jelas itu dari perusahaan. Atas apa Pak? Saya nggak hafal. Memberi suap atau gimana Pak? Satu perusahaan saja atau dari beberapa perusahaan? Ya, diperiksa aja belum kok yang memberi suap gimana ya, nanti hasil dari pemeriksaan itu baru diketahui apa anunya kan hasilnya. Ya. Dari satu perusahaan atau gimana itu Pak? Tiga perusahaan hari ini. Ya. Sementara tersangka Dana Widiatmika melalui pengacaranya kembali meminta penangguhan penahanan kepada Kejaksaan Agung. Alasan dari penangguhan? Alasan pengajuan penahanan adalah karena ini, ya simpel, klien kami tidak akan melarikan diri karena selama sejauh ini saja kan dia sudah bersikap kooperatif, setiap dipanggil untuk pemeriksaan dia hadir. Terus kemudian juga untuk mengenai dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Ya sampai saat ini barang bukti yang mau dihilangkan apa? Karena semua asetnya juga sudah disita. Dalam kasus dugaan kepemilikan rekening tak wajar, saat ini beberapa pihak yang terkait erat satu sama lain. Pihak pertama, Dana Widiatmika yang menjadi tersangka, lalu Dian Anggraini yang juga istri Dana, serta seseorang berinisial H yang diduga merupakan teman dekat Dana di Direktorat Jenderal Pajak. Kejaksaan akan memeriksa Dian Anggraini Kamis lusa sebagai saksi kepemilikan sejumlah rekening suaminya. Dari Imani, Kompas TV Jakarta. Ya, Waro, ini masih ada informasi seputar korupsi juga nih. Nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar kembali disebut dalam sidang dugaan kasus suap percepatan pembangunan infrastruktur daerah atau PPID di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ya, terdakwa Dadong Irba Relawan mengaku harus berkoordinasi dengan Muhaimin yang disebut sebagai Trans 1 dalam pengadaan dana 1,5 miliar rupiah. Nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar kembali disebut menerima dana suap dari proyek percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Selatan Senin siang, terdakwa Dadong Irba Relawan membeberkan aliran dana komitmen fee sebesar 1,5 miliar rupiah. Untuk mencairkan uang dari Direktur Alam Jaya Papua Danarwati, Dadong diminta anggota staf Menaker Trans untuk berkoordinasi dengan Muhaimin yang diberi nama samaran Trans 1. Namun dalam sidang dengan terdakwa Inyoman Suisnaya, terpidana Danarwati memaparkan uang 1,5 miliar rupiah itu bukanlah komitmen fee, melainkan dana tunjangan hari raya bagi Menaker Trans. Namanya Pak Fauzi, klarifikasi dulu lah dengan Trans 1. Siapa Trans 1? Nah itu saya sepengetahuan Trans 1 sepengetahuan Pak Sinu Malik maupun Pak Fauzi itu Pak Muhaimin. Majelis Hakim juga memanggil Ali Mudori, namun anggota staf khusus Muhaimin Iskandar ini sakit sehingga tidak dapat hadir. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Ya, Jaksa Penuntut Umum KPK rencananya akan kembali melakukan pemanggilan paksa kepada saksi kunci kasus suap Kemenaker Trans, Ali Mudori. Sebab Ali tidak juga hadir bersaksi untuk persidangan atas terdakwa Inyoman Suisnaya dengan alasan sakit dan tidak punya ongkos ke Jakarta. Agak lucu ya kita dengar alasan yang terakhir ya, tidak punya ongkos ke Jakarta. Tapi jangan sampai itu menghalangi penuntasan atau pengungkapan dari kasus korupsi dong ya, kita berharap seperti sekali. Itu. Ya, nah saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Bupati Purwakarta Dudung Bahtiar Supardi diperiksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
dan Dudung distatus tersangka dan diduga terlibat kasus korupsi dana makan dan minum APBD 2006 yang merugikan pemerintah sebesar 14 miliar rupiah. Sekitar pukul 11 Senin siang, Wakil Bupati Purwakarta Dudung Bahtiar Supardi dengan didampingi tim kuasa hukumnya memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung. Untuk kali kedua, Dudung dipanggil ke Jati Jabar dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum tersangka Hari Ibrahim mengatakan pada panggilan sebelumnya kliennya belum ditetapkan sebagai tersangka. Namun pada pemanggilan yang kedua kliennya dipanggil sebagai tersangka. Dalam rangka sekarang, ya klien kami itu dari dahulu tidak pernah jadi tersangka. Tiba-tiba secara ini panggilannya sekarang menjadi tersangka. Secara kooperatif, klien kami memang ingin mengikuti apakah dari pemeriksaan ini BAP. Nantilah kita lihat hasilnya bagaimana. Sementara Asisten Pidana Khusus Kejati Jabar Fadil Jumhana menjelaskan Wakil Bupati Purwakarta Dudung Supardi diduga terlibat dugaan kasus korupsi dana makan dan minum pada APBD tahun anggaran 2006 Pemkab Purwakarta. Akibat tindakan tersangka, negara dirugikan 14 miliar rupiah. Kurang lebih 1 bulan yang lalu, izin Presiden turun, sehingga kami menindaklanjutinya dengan pemeriksaan tersangka pada hari ini untuk melengkapi berkas perkara. Karena berkas perkara ini sebetulnya sudah lama jadi, tinggal nunggu keterangan tersangka. Fadil menambahkan pihaknya tidak melakukan penahanan, sebab kewenangan penahanan harus menunggu surat izin dari Presiden. Aziz Fardiansyah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Ya saudara, pemerintah membahas undang-undang perampasan aset yang memungkinkan menyita seluruh kekayaan koruptor. Pemiskinan koruptor dinilai ampuh untuk menumbuhkan efek jera bagi para koruptor. Pemerintah menyambut baik keputusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memutuskan untuk menyita seluruh kekayaan terpidana kasus pencucian uang Gayus Tambunan. Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan undang-undang yang kini ada memang memungkinkan Hakim menyita kekayaan koruptor. Dan tim pemerintah diketuai mantan Kepala PPATK Yunus Hussein kini sedang membahas undang-undang perampasan aset yang lebih lengkap mengatur penyitaan kekayaan koruptor. Undang-undang ini diakui Denny kini sudah pada tahap akhir penyelesaian. Jadi kalau bicara undang-undang yang ada sekarang sudah bisa sebenarnya. Makanya Gayus kan bisa. Tinggal menggabung beberapa peraturan perundangan yang sudah ada, undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana pencucian uang, undang-undang pajak, itu digabung sebenarnya bisa menjadi pintu masuk. Kalau mau dilengkapi lagi, memang kita sudah menyiapkan rancangan undang-undang perampasan aset. Ya Teguh, ini memiskinkan koruptor ini, saya pikir ini langkah yang efektif ya untuk memunculkan efek jera. Karena biasanya kan keluar dari penjara, terus uangnya masih banyak. Betul, ini baru tahu aja, ini jadi wacana yang cukup menarik karena bagaimanapun juga korupsi ini sangat menggerogoti bangsa kita karena banyak sekali bangsa kita yang jadi berada di bawah garis kemiskinan karena korupsi ini. Dan tentunya kita berharap masyarakat kita juga bisa merasakan dampaknya karena uang yang dikembalikan oleh para koruptor ini ya, karena bagaimanapun juga nantinya pemerintah akan membahas lebih lanjut mengenai undang-undang penyitaan aset para koruptor yang sudah ditangkap. Dan semangat Menkumham koruptor ini harus dipikirkan penerapannya secara menyeluruh dalam sistem hukum Indonesia dan harus disosialisasikan untuk menimbulkan efek jera bagi calon koruptor. Kami masih akan kembali ya dengan sejumlah informasi karena kami masih memiliki berbagai macam informasi pilihannya dan saudara tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Yang siap menghibur di Alarian minggu ini, Jeremy Teti dan Ajeng Kamarati dalam Alarian, Selasa 6 Maret jam 8 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Stand Up Comedy Indonesia Season 2 yang ditunggu akhirnya tiba. Buat kamu yang di kota Surabaya, dapatkan formulirnya gratis. Datang dan ikuti audisinya. Dan jangan dilewatkan juga The Tours. Stand Up Comedy Season 2. Let's make love. Kompas, Inspirasi Indonesia. This is our moment.
Feel the clarity of their spirit that lifts you up. The detail of their skill that hypnotizes you. In one perfect moment, you don't want to miss. Viera takes you to the excitement of the game in 3D. Panasonic, ideas for life. Lekuk dan corak bahari khas Indonesia. Warna-warni ragam spesies berkonfigurasi menjadi keindahan nan luar biasa. Seakan Anda menyelaminya. Seakan Anda menyentuhnya. Seakan Anda ada di dalamnya. Kompas HD, the first high definition TV in Indonesia. Orang tua Mariani, guru yang tidak sengaja menabrak murid-muridnya, meminta maaf kepada semua korban dan keluarganya. Permohonan maaf disampaikan melalui markas Polresta Medan. Mereka berharap kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dari 18 korban yang ditabrak, 2 murid sudah diperbolehkan pulang. Sementara 16 korban lain masih dirawat di Rumah Sakit Columbia Asia. Kondisi 2 korban yang sempat kritis, Yuanita dan Robert, sudah menunjukkan perkembangan yang baik. Keduanya sudah dapat berkomunikasi. Rel kereta api di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur terputus hingga di 3 titik dan menyebabkan lalu lintas kereta api Banyuwangi-Surabaya terganggu. Perjalanan kereta mengalami keterlambatan hingga 1 jam dari waktu yang telah ditentukan. Itu karena kereta api melaju dengan sangat lambat agar tidak anjlok dan terguling saat melintas di rel yang putus. Rel putus diduga karena besi rel aus dan sudah lama. Pihak PT Kereta Api Daob 9 masih melakukan perbaikan dengan menggunakan las api dan menambah badan rel. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Antasari Azhar menggelar jumpa pers di Lapas Dewasa Kelas 1 Tangerang demi menjawab polemik isu kehadirannya pada pernikahan putrinya. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengizinkan Antasari menghadiri acara siraman pada 8 Maret. Ia juga memperoleh izin menjadi wali dalam acara akad nikah pada tanggal 9 Maret 2012. Namun, Antasari tidak diizinkan menghadiri acara resepsi pada 11 Maret di Balai Sudirman. Ya, saudara, 2 anggota polisi lalu lintas Polres Katingan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang dibakar oleh seorang tukang ojek masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Polri. Ya, tim dokter yang menangani terdiri dari 3 dokter spesialis dan 2 dokter umum. Tim dokter masih fokus pada penyembuhan trauma instalasi luka bakar, yakni pada infaring atau tidak berfungsinya saluran pernafasan, serta infeksi paru-paru yang disebabkan api yang menjalar. Organ vital seperti mata dan hidung akan diobservasi oleh dokter spesialis syaraf. Ya, kedua polisi yaitu Brigadir W dan Bribtu M yang menderita luka bakar 40% dan 20% pada bagian wajah. Seorang tukang ojek nekat membakar 2 Polantas itu setelah ditilang karena tidak memiliki surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan. Lalu dikenai denda Rp1.500.000. Ya, kini kita beralih ke informasi seputar persidangan tindak pidana terorisme. Ya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada terdakwa pelaku teror bom buku Pepi Fernando. Ya, saudara, sementara itu mantan juru kamera Global TV Imam Firdaus mendapat vonis 3 tahun 4 bulan penjara. Pepi Fernando terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme dalam kasus bom buku. Teror bom buku Pepi dimulai pada Maret 2011 saat terjadi ledakan bom buku di kantor berita Radio 68H yang mengakibatkan 1 perwira polisi mengalami putus tangan. Kelompok Pepi juga merencanakan secara matang untuk meledakkan jalur pipa gas di kawasan Serpong. Pepi Fernando pun mendapat vonis hakim selama 18 tahun penjara. Dari tuntutan seumur hidup memang benar apa yang sudah dikatakan itu jauh. Tapi kami sendiri merasa itu masih berat dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Pepi. Ya, memang benar kalau kita lihat sini ada korban-korban, ada korban luka dan ada 1 orang meninggal.
Tapi korban tersebut bukan korban yang katanya bersifat massal. Majelis Hakim juga menyatukan vonis 3 tahun 4 bulan penjara pada mantan kameramen Global TV, Imam Muhammad Firdaus. Imam dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana terorisme yang diotaki oleh Pepi Fernando. Imam dinyatakan bersalah karena menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Maria Sarjana, Samsul Bahri, Jakarta. Ya, Woro dan saudara, kasus yang melibatkan jaringan Pepi ini terjadi pada awal tahun 2011 dan selama tahun itu sejumlah bom buku dikirimkan kepada sejumlah orang di Jakarta dan di Bogor. Ya, satu dari kiriman bom buku pun meledak di Utan Kayu dan melukai 3 polisi serta 2 petugas keamanan saat bom dijinakan. Betul. Pada 15 sampai 18 Maret, 4 bom buku dikirim ke sejumlah tokoh. 3 bom dapat dijinakan dan 1 meledak. Bom yang meledak di Utan Kayu, Jakarta itu ditujukan kepada politisi Demokrat Ulil Absar Abdallah. Polisi kemudian menangkap Pepi, sang perakit bom. Polisi menangkap Pepi di Aceh beserta 19 orang yang diduga kuat merupakan jaringan Pepi. Penangkapan berlangsung di 7 lokasi berbeda. Dan tak lama setelah penangkapan, pada 22 April, polisi juga menemukan bom rakitan Pepi yang diletakkan di jaringan pipa gas dekat gereja Kris Katedral Serpong. Dan kemudian sehari setelah penemuan bom di gereja pada 23 April, polisi menemukan sejumlah bahan peledak aktif di kediaman Pepi di Bekasi. 25 April, keluarga Pepi diperiksa tim penyidik dari Mabes Polri. Setelah itu, polisi menetapkan 17 tersangka sindikat bom buku. Ya, saudara, kita masuk ke informasi lain. Sebuah truk bermuatan buah duku terbalik di Jalan Lingkar Utara, kota Jakarta Barat ini. Ini di mana, Woro? Lokasi ini ada di Tegal ya, Tegal Jawa Tengah ya. Dan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini, namun 8 ton buah duku yang tumpah ke jalan menjadi sasaran warga. Ya, sementara di Karawang, Jawa Barat, sebuah minibus menabrak warung di pinggir jalan akibat pengemudi mengantuk. Aksi ratusan orang berebut buah duku ini terjadi setelah truk yang mengangkut 8 ton buah duku dari Palembang terbalik di Jalan Lingkar Utara Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin sore. Akibatnya arus lalu lintas terhambat. Meski begitu, sebagian buah duku yang berada dalam keranjang ini bisa diselamatkan. Truk yang meluncur dari Jakarta menuju Semarang terbalik setelah sebelumnya menabrak pembatas jalan. Sopir dan kernet selamat dan hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan tunggal juga terjadi di Cikampek, Jawa Barat. Sebuah minibus menabrak warung di pinggir jalan sehingga menyebabkan bagian depan mobil ringsek. Kecelakaan disebabkan pengemudi mengantuk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas sempat macet. Satu orang tewas dan 3 lainnya luka-luka setelah mobil box yang ditumpangi menabrak truk dari arah belakang di Tol Cipularang kilometer 101 Bandung, Jakarta. Tabrakan disebabkan sopir mobil box mengantuk sehingga kendaraan oleng dan menabrak truk di depannya. 1 korban tewas dan 3 korban luka-luka masih berada di Rumah Sakit Evarina Etaham, Purwakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, kini kita ke informasi lain. Tim gabungan dari Bea Cukai Bandara Juanda dan Polda Jatim membekuk seorang warga asal Madura yang menjadi kurir sabu di Bandara Juanda, Surabaya. Ya, sabu senilai 1 miliar rupiah lebih itu diselundupkan tersangka dengan menggunakan tas, kemudian dibungkus rapi dalam kapsul dengan maksud akan ditelan. Petugas gabungan dari Bea Cukai Juanda dan Polda Jatim menangkap seseorang yang menjadi kurir sabu di Bandara Juanda, Surabaya. Tersangka penyelundupan sabu ini adalah Robek Hamzah. Warga Madura ini tertangkap basah di Bandara Juanda, Surabaya oleh tim gabungan Kastem Narkotik Tim Bea Cukai Juanda, TNI AL, dan Polda Jatim. Penangkapan ini dilakukan setelah tersangka turun dari pesawat Air Asia, jurusan Kuala Lumpur, Surabaya. Tersangka mengaku tidak tahu barang yang dia bawa berisi narkotika. Betul punya siapa ini? Oh, yang belikan tiket. Orang mana yang belikan tiket kau? Tersangka berusaha mengelabui petugas dengan cara membawa sabu atau metamfetamin seberat 516,5 gram yang dimasukkan ke dalam beberapa buah kapsul serta dibungkus menggunakan aluminium foil. Petugas menduga kapsul sabu berbungkus aluminium foil itu sedianya akan ditelan tersangka untuk mengecoh petugas. Proses modus operandi yang dilakukan oleh TSK kali ini melalui special concealment. Dibuat secara khusus di barang bawaan, ya, hand carry.
kemudian dibungkus oleh aluminium foil dengan tujuan untuk mengelabui petugas yang melakukan penginderaan visual secara X-ray. Tersangka bersama barang bukti sabu senilai lebih dari 1 miliar rupiah ini dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan penyelidikan mendalam. Diduga masih ada jaringan lain dari tersangka yang beroperasi menjelang pergantian tahun ini. Tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Jack Robi, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya saudara, apa saja berita yang dimuat di Harian Kompas edisi hari ini? Kompas Pagi akan mengulasnya bersama redaktur pelaksana Harian Kompas, Budiman Tanurejo. Nanti akan dibawakan oleh Woro ya. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Kuis cerdas, kompetitif, dan menghibur. Dua public figure diuji Helmi Yahya. Kerinci, Jambi, betul baik. Saksikan serunya. Kuis versus Kompas, Inspirasi Indonesia. Stand Up Comedy Indonesia Season 2 yang ditunggu akhirnya tiba. Buat kamu yang di kota Surabaya, dapatkan formulirnya gratis. Datang dan ikuti audisinya. Dan jangan dilewatkan juga The Tours. Stand Up Comedy Season 2. Let's make love. Kompas, Inspirasi Indonesia. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Yang siap menghibur di Alarian minggu ini dengan latar belakang dunia pemberitaan. Mereka mampu membuat kamu terpingkam. Malam ini akan turun hujan badai di hati Anda. Jeremy Teti dan Ajeng Kamarati. Iya, mama kamu laki-laki ternyata dia. Dalam Alarian, Selasa 6 Maret jam 8 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Harian Kompas membuka hari Anda dengan menyajikan foto pendukung Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin yang menang dalam pemilihan Presiden Rusia. Terpilihnya Putin sebagai pemenang pemilihan Presiden Rusia diangkat halaman muka Harian Kompas edisi Selasa 6 Maret 2012. Kemenangan Putin memang sudah diprediksi dan akan kembali memimpin Rusia untuk 6 tahun mendatang. Putin menang dalam satu putaran karena melewati batas minimum 51%. Kemenangan Putin diraih terutama di daerah pedalaman. Pemilu yang digelar kali ini juga berlangsung di tengah maraknya laporan pelanggaran dan dugaan kecurangan. Kompas juga mengangkat berita utama mengenai dugaan rekayasa jumlah guru honorer agar diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Sejumlah pemerintah daerah diduga memanfaatkan kesepakatan pemerintah dengan DPR dengan mengubah surat keputusan penugasan sebelum 1 Januari 2005 agar dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Akibatnya jumlah guru honorer membengkak. Pembengkakan ini terjadi ketika pemerintah melakukan verifikasi terhadap jumlah guru honorer. Jumlah yang melimpah tidak disertai dengan kualitas yang memadai. Tentunya pemerintah tak bisa lepas tangan atas diduga memanfaatkan kesepakatan pemerintah dengan DPR dengan mengubah surat keputusan penugasan sebelum 1 Januari 2005 agar dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Akibatnya jumlah guru honorer membengkak. Pembengkakan ini terjadi ketika pemerintah melakukan verifikasi terhadap jumlah guru honorer. Jumlah yang melimpah tidak disertai dengan kualitas yang memadai. Tentunya pemerintah tak bisa lepas tangan atas nasib guru honorer.
Kesejahteraan guru honorer dan penyediaan guru yang sesuai dengan kebutuhan sekolah juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Selain itu, Harian Kompas juga menyajikan informasi perkembangan kasus Dana Widiatmika. Dana tersangka dugaan penggelapan pajak dan pemilik rekening tak wajar mengajukan penangguhan penahanan melalui pengacaranya. Alasan penangguhan penahanan ini karena Dana tidak akan melarikan diri dan selama ini selalu kooperatif terhadap jaksa penyidik. Terkait permohonan pengacara Dana itu, pihak Kejaksaan Agung akan mempertimbangkannya. Baca Harian Kompas hari ini untuk informasi selengkapnya. Ya, dan untuk mengulas lebih lanjut berita utama di Harian Kompas sudah hadir bersama saya redaktur pelaksana Harian Kompas Budiman Tanurejo. Selamat pagi Mas Budiman. Pagi, Waro. Mas Budiman, akhirnya Putin terpilih lagi nih sebagai presiden Rusia nih. Bagaimana Harian Kompas melihat Rusia 6 tahun di bawah kepemimpinan Rusia? Iya, menarik ya, menarik karena ada beberapa hal di situ. Yang pertama sesuai dengan penghitungan suara, memang Putin mendapatkan 64%, ya. Tetapi yang juga menarik di situ adalah bagaimana protes-protes cukup besar, ya, demonstrasi yang cukup masif melawan Putin yang dilakukan oleh rakyat di Rusia, dan pemantau independen juga mengatakan hal yang sama. Nah, menariknya adalah bagaimana kemudian Putin ke depan ya, setelah 6 tahun. Ini kan Putin berarti kan ini tahun ke-9 sebenarnya, 2000 sampai 2008 Putin, disela oleh Medvedev, kemudian Putin lagi karena seperti itu setelah, dan konstitusinya mengubah menjadi 6 tahun, awalnya menjadi 4 tahun. Nah, akal-akalan konstitusi juga terjadi. Tapi menariknya adalah rakyat Rusia telah berubah sebetulnya karena protes-protes terjadi juga cukup masif. Pemantau-pemantau independen juga mengatakan bahwa terjadi kecurangan-kecurangan, dan ini juga tidak mudah. Tapi nampaknya dari hasrat awal 2000 sampai 2008 diselangi oleh Presiden Medvedev, kemudian kembali ke Putin mengubah konstitusi, bukan tidak mungkin nanti Putin juga akan maju lagi pada 6 tahun berikutnya. Ini apakah berarti artinya Putin itu masih memiliki akar yang kuat ya di Rusia? Pada beberapa tempat di wilayah-wilayah pedalaman, hasil pemungutan suara memang tampaknya masih cukup tinggi, ya. Tetapi di daerah perkotaan-perkotaan tampaknya dukungan Putin juga mulai turun. Bahkan di beberapa TPS ya, di tempat TPS bahkan yang menang adalah yang dari pengusaha Saparmuti yang akan menang karena seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang akar rumputnya ada, tapi ada pergeseran dari perilaku di rakyat Rusia terhadap kepemimpinan Putin. Gitu. Oke, nah kalau dari dalam negeri nih Mas nih, ini ada informasi menarik nih, di tengah mirisnya nasib guru bantu atau honorer pemerintah nih, ternyata mempunyai temuan bahwa ada upaya sejumlah pemerintah daerah untuk menggelembungkan jumlah guru honorer. Apa tujuannya sih Mas? Iya, ini adalah berita utama kedua ya. Hari Senin kemarin kita Kompas juga mengangkat hal yang sama, guru. Kenapa itu diangkat? Karena kita memandang guru ini sesuatu yang vital sekali dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, khususnya guru-guru SD. Yang kedua, persoalannya adalah sekarang bagaimana dengan guru, khususnya guru-guru honorer yang begitu banyak jumlahnya, dan kemudian dihadapkan kepada keterbatasan dana yang ada. Nah, yang terjadi adalah pemerintah tampaknya gelagatnya akan mencoba menangani ini, tetapi kemudian ketika ada batas waktu tertentu, kemudian terjadilah sampai pada 2005 kemudian tidak akan ada pengangkatan, sehingga terjadilah quote-unquote rekayasa dari pemerintah kabupaten untuk menjadikan guru-guru honorer itu menjadi PNS sebelum pada tahun 2005 itu sendiri. Bagaimana idealnya nih Mas kalau dilihat dari kacamata? Kita memandang bahwa sebetulnya sertifikasi ya, ujian kompetensi guru itu menjadi alat untuk betul-betul meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar, ya. Karena memang banyak sekali guru tersebar dalam banyak wilayah, tetapi kadang-kadang juga kompetensinya masih menjadi pertanyaan. Nah, ini yang menjadi problem. Nah, dengan ujian kompetensi yang sekarang diadakan, sertifikasi diadakan, tentunya memang setelah kemudian guru ini kemudian mendapatkan sertifikat dan kompeten untuk mengajar, honornya memang perbaikan kesejahteraannya harus diberikan. Jadi tidak menjadi Umar Bakri yang hanya kemudian menjadi pahlawan tanpa tanda jasa, tanpa penghargaan apapun. Nah, kemudian inilah yang kemudian ditata orang, hanya guru-guru yang memang punya kompetensi itulah yang kemudian nasibnya harus diperhatikan. Yang lain harus ditata ulang gitu. Soal sertifikasi guru gimana Mas? Iya, sertifikasi guru adalah alat untuk menguji sejauh mana kompetensi guru. Memang ini tidak mudah karena banyak guru-guru yang sudah cukup tua mengerjakan
tes dengan komputer tidak mudah, ada genetika media seperti ini juga harus ditangani, karena apapun guru-guru yang sudah mengabdi itu juga telah mengabdikan dirinya kepada bangsa ini untuk mendidik, terlepas dari kompetensinya mungkin tidak memenuhi persyaratan dan bagaimana itu dikelola. Nah, pada intinya adalah bahwa kita memandang bahwa guru ini menjadi penting, anggaran pendidikan begitu besar karena guru itu mendidik sumber daya manusia, dan ini harus mendapat perhatian dari pemerintah pusat itu sendiri. Iya, tentang jawaban pemerintah tentang peningkatan kualitas guru sendiri, Mas? Ya, sejauh yang kita tangkap dari Pak Eko, Wakil Menteri PAN, memang ya kompetensi harus dikerjakan, ya. Kompetensi harus dikerjakan, tes sertifikasi harus dikerjakan untuk betul-betul kita mendapatkan data yang pas, gitu kan. Misalnya di Jakarta yang dibutuhkan sebenarnya guru seperti apa, atau di daerah katakanlah di Papua guru seperti apa, kadang yang terjadi adalah tidak match gitu loh, dengan kebutuhan guru ya? yang ada di situ. Nah, kalau itu yang terjadi ya sebenarnya gagasan untuk melakukan penataan ulang itu juga bisa menjadi mubazir. Yang penting adalah guru yang dibutuhkan ilmu pelajaran ini, yang dibutuhkan adalah guru yang seperti itu. Nah, ini yang dibutuhkan sertifikasi itu. Tadi kita belum sempat menyinggung berapa sih sebetulnya guru yang dibutuhkan untuk di Indonesia sendiri, Mas, dari semua sekolah yang tersebar itu? Ya, guru yang ada kan sesuai dengan data itu kan hampir sekitar 4 jutaan ya. 4 juta, oke. Mungkin 3 jutaan lah sekitar seperti itu. Nah, bagaimana kemudian ini terbagi, tapi yang menjadi sebenarnya cukup menarik adalah belum ada pemetaan yang menyeluruh ya. Sebetulnya berapa sih sebetulnya? Lalu kalau kita lihat pada berita utamanya Kompas kemarin itu ada 9 status guru di sebuah SD. Ini kan menjadi guru yang SK-nya adalah dari Kementerian Pendidikan, yang dari Kementerian Agama, yang dananya dari APBN, yang berserakan kan seperti itu. Apakah itu tidak bisa ditata gitu loh. Jadi permasalahan guru di Indonesia yang diyakini sebagai faktor yang sangat strategis untuk menata sumber daya manusia, tapi penataannya menjadi sangat semrawut. Departemennya pun bukan hanya di Kementerian Pendidikan, tapi juga pada departemen lain gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Yang lain adalah politisasi, yang itu agak berbahaya juga karena seperti itu. Oke, kalau gitu terima kasih, Mas, baik, untuk bahasan hari ini. Kami masih kembali dengan sejumlah informasi dari daerah di Nusantara. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Jadi memang Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Penyakit-penyakit sosial masyarakat kami selisik dengan mendalam dalam Berkas Kompas. Kompas, inspirasi Indonesia. This is our moment. Feel the clarity of their spirit that lifts you up. The detail of their skill that hypnotizes you. In one perfect moment, you don't want to miss. Viera takes you to the excitement of the game in 3D. Panasonic, ideas for life. Kuis cerdas, kompetitif, dan menghibur. Dua public figure diuji Helmi Yahya. Terpulangkan ke Pak Fadil. Wawasannya. Nah, apa saya? Aduh, salah ya gue. Ada lagi. Kecepatannya. Kerinci. Jambi, betul baik. Cina. Saksikan serunya. Kuis versus. Kompas, inspirasi Indonesia. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, dan bila sebelum jeda tadi kita sudah sempat menyimak ya apa saja topik utama yang diangkat oleh Harian Kompas. Kali ini kita akan mendengarkan laporan teman-teman kita dari daerah. Pertama kita akan menyapa teman kita yang ada di Bandung, Jawa Barat. Sudah ada Gita Tresna di sana. Tresna. Selamat pagi Gita. Halo, selamat pagi Teguh dan Woro. Ya, ada berita apa aja nih dari Bandung hari ini?
Ya, kali ini kami mempunyai berita yaitu mengenai penemuan ular sanca di pemukiman warga Ciamis. Dan memang penemuan ini ditandai sebelumnya dengan banyaknya warga yang kehilangan hewan ternak mereka. Wow, kalau gitu langsung dengan informasinya. Gita, silakan. Baik, terima kasih. Saudara, Kepolisian Polres Cianjur menggelar razia tempat hiburan malam. 4 orang remaja yang kedapatan menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang terjaring seusai melakukan tes urin. Polisi langsung menggeledah mobil pengunjung yang masih berada di areal parkir sebuah tempat hiburan malam. Hasilnya petugas mendapati minuman keras beralkohol tinggi yang sengaja dibawa pengunjung. Setelah menggeledah dan memeriksa identitas pengunjung, petugas kemudian memeriksa seluruh ruangan karaoke. Di dalam ruangan ini polisi mendapati pengunjung yang sedang berpesta minuman keras. Melihat pengunjung dalam kondisi mabuk serta mencurigakan menggunakan obat-obatan terlarang, polisi akhirnya melakukan tes urin terhadap para pengunjung. Bahkan setelah dilakukan tes, 2 pasangan anak remaja positif telah mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang. Malam ini kita melakukan operasi cipta kondisi dan kemudian tadi dari hasil anggota melakukan penggeledahan diketemukan ada indikasi dari hasil tes urin diketemukan 4 orang yang indikasinya kami lakukan membawa ke Polres. Merasa dikorbankan, Wakil Bupati Purwakarta Dudung Bahtiar Supardi yang kini berstatus tersangka dugaan korupsi dana makan dan minum senilai 14 miliar rupiah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Purwakarta. Pengunduran diri Dudung Bahtiar Supardi dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Purwakarta disampaikan kuasa hukumnya dan disaksikan langsung oleh Dudung sendiri usai menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dalam rangka sekarang, ya klien kami itu dari dahulu tidak pernah jadi tersangka. Tiba-tiba secara ini panggilannya sekarang menjadi tersangka. Secara kooperatif, klien kami memang ingin mengikuti apakah dalam pemeriksaan ini BAP. Nantilah kita lihat hasilnya bagaimana. Alasan kuat Dudung mengundurkan diri dari jabatannya yakni merasa dikorbankan dalam kasus dugaan korupsi dana makan dan minum pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2006 senilai 14 miliar rupiah. Sementara itu, Dudung Bahtiar mengatakan alasan dirinya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Purwakarta karena merasa dizalimi dan meminta penegak hukum benar-benar objektif, jujur untuk mengungkap aktor intelektual yang bermain Purwakarta. Begini ya, karena kita kan sudah didolimi ini ya, didolimi. Kemudian ya kita minta objektif lah, yang benar-benar jujur untuk membuka aktor intelektual koruptor di Purwakarta ini. Mengenai surat pengunduran diri Dudung dari Wakil Bupati Purwakarta telah disiapkan dan dalam beberapa hari ke depan akan dilayang kepada Menteri Dalam Negeri. Aziz Fardiansyah, Bandung, Jawa Barat. Puluhan warga di Ciamis mengepung seekor ular sanca sepanjang 4 meter di dalam sebuah kandang ayam milik warga. Penemuan ular ini menyusul banyaknya warga yang sering kehilangan hewan ternak seperti ayam dan bebek. Puluhan warga Dusun Brunggenis 1 Desa Sukaraja, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ini langsung mengepung sebuah kandang ayam milik Hamdan yang lokasinya tak jauh dari pemukiman warga. Menyusul ditemukannya seekor ular sanca yang memiliki ukuran besar. Sejumlah warga yang hendak mencoba menangkap ular yang diperkirakan mempunyai panjang 4 meter dan bobot sekitar 20 kg ini sempat kewalahan karena ular tersebut sangat liar. Ular sanca ini pertama kali ditemukan oleh pemilik kandang, Hamdan, saat akan memberikan makanan ayam ternaknya. Tadi temuin lagi ngapain dia? Dia lagi merayap. Merayap di kandang ayam itu? Di kandang ayam. Memang selama ini ayam sering hilang, Pak? Enggak, ini cuman baru tadi malam aja ketawanya. Yang udah bebek pada hilang. Bebek pada hilang. Ya. Sering ya? Ya mungkin bebek habis sama dia ini. Ini kemungkinan habis makan ayam ya? Iya, habis makan ayam.
Hamdan sontak meminta bantuan warga lainnya untuk menangkap ular sanca itu. Secara beramai-ramai, ular tersebut langsung dibawa warga ke rumah Hamdan dan dikurung dalam sebuah kandang ayam kecil. Penemuan ular besar ini juga menyedot perhatian warga dari luar Ciamis. Untuk sementara, ular tersebut akan disimpan dahulu di rumah Ramdan, dan kini warga masih mengintai ular sanca lainnya yang diduga masih berkeliaran di sekitar kampung mereka. Dede Bin, Ciamis, Jawa Barat. Demikian informasi dari Bandung, Jawa Barat, dan kini kita kembali ke studio Jakarta. Ya, terima kasih Gita, dan tentunya kami akan terus menantikan berita-berita dari teman-teman yang ada di Bandung, Jawa Barat ya, di Kompas Pagi selanjutnya. Ya, dan sejumlah peristiwa lain dari beberapa daerah di Nusantara dapat Anda saksikan dalam Kilas Nasional yang akan dibuka dengan peristiwa meledaknya boiler pabrik pengalengan ikan di Banyuwangi, Jawa Timur yang menyebabkan sejumlah korban luka-luka. Boiler pabrik pengalengan ikan di Banyuwangi, Jawa Timur Senin sore meledak. Akibatnya 7 karyawan mengalami luka bakar dan harus dirawat di rumah sakit. Hasil penyelidikan sementara boiler yang digunakan sebagai tempat penampungan uap air panas tersebut meledak karena saluran pipanya buntu dan mengeluarkan percikan api. Tim Inafis Polda Sulawesi Tengah Senin siang menggelar olah tempat kejadian perkara TKP kasus bentrokan warga di Kabupaten Sigi yang terjadi Minggu dini hari. Polisi menemukan sejumlah barang bukti seperti sandal milik korban dan puing-puing motor yang dibakar. Bentrokan antara warga desa Watunonju dan desa Bora menyebabkan Ketua Badan Perwakilan Desa BPD Watunonju Hasan Tulisi tewas. Korban dibacok setelah sebelumnya berusaha mendamaikan kedua kubu. Yusrizal, dosen perguruan tinggi Yayasan Perada Bunda Pekanbaru Riau, Senin siang mendatangi Mapolda Riau. Yusrizal melaporkan Bupati Kampar Riau terpilih Jeffrey Nur karena telah menamparnya di depan umum. Yusrizal mengaku ia ditampar Jeffrey Nur karena mahasiswanya tersebut tidak lulus mata kuliah hukum adat. Sementara Jeffrey Nur saat dikonfirmasi membantah telah menampar Yusrizal dan akan menuntut balik karena mencemarkan nama baik. Seli, pekerja seks komersial di Tasikmalaya, Jawa Barat ini hanya bisa menangis setelah sebelumnya ia dirampok 3 pria hidung belang di sebuah kamar hotel. Perampokan berawal saat perempuan 23 tahun ini diajak berkencan oleh ketiga pelaku. Bersama polisi, korban langsung mendatangi hotel. Sayang ketiga pelaku sudah kabur. Tim Kompas TV Daerah. Ya saudara, itu tadi rangkaian peristiwa yang kami rangkum dalam Kilas Nasional, dan Woro tidak lengkap nih Kompas Pagi rasanya tanpa ada berita dari arena olahraga ya. Tapi di sini kita sudah ada Viva Fitricia yang akan melaporkan dari studio Kompas. Ya, silakan Viva. Ya, baik Teguh dan Woro, informasi olahraga telah kami siapkan untuk Anda. Jadi saksikanlah setelah jeda berikut hanya di Kompas Pagi. Sebuah negeri dengan ragam jenis biji kopi memiliki aroma khas tersendiri. Coffee Story setiap Rabu. Kompas, inspirasi Indonesia. This is our moment. Feel the clarity of their spirit that lifts you up. The detail of their skill that hypnotizes you. In one perfect moment, you don't want to miss. Viera takes you to the excitement of the game in 3D. Panasonic, ideas for life. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Yang siap menghibur di Alarian minggu ini dengan latar belakang dunia pemberitaan. Berbagai daerah di tanah air mungkin saja dilanda. Mereka mampu membuat kamu terpikat. Jeremy Teti dan Ajeng Kamarati ditantang Rian Adriandi untuk battle stand up. Gue tahu sebenarnya mungkin sebawel ini, tapi siarannya jam 1 malam gak ada yang nonton. Jangan sedih. Hati-hati kalau hujan, karena kalau lo ingat mantan, air mata lo bisa sama derasnya.
Saksikan seru dan lucunya. Selamat malam. Malam ini akan turun hujan badai di hati Anda. Ajeng? Iya? Mama kamu? Laki-laki ternyata dia. Dalam Ala Rian, Selasa 6 Maret jam 8 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sport Kompas Pagi bersama saya Fiba Fitrisia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono prihatin dengan kondisi sepak bola Indonesia. Presiden meminta PSSI segera mengakhiri kemelut. Pernyataan ini berkaitan dengan kekalahan telak Timnas atas Bahrain 0-10. Keprihatinan atas kondisi Timnas dan PSSI diutarakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara siang tadi. Presiden meminta pengurus PSSI segera mencari solusi tepat dalam memperbaiki kondisi persepak bolaan Indonesia ke depan. Bahkan menurut Presiden, PSSI perlu mendengar aspirasi publik demi tercapainya perbaikan ini. Pernyataan Presiden ini sebagai tanggapan atas kekalahan Timnas Indonesia atas Bahrain 0-10 dalam pertandingan pra Piala Dunia 2014 beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan ini, Presiden juga mempersilahkan PSSI mencari solusi melalui mekanisme FIFA. Lucu, tetapi saya berharap saudara-saudara kita yang ada di pengurusan PSSI, dengarkanlah suara rakyat. Jangan lukai rakyat, jangan sibuk berantam. Masa nggak ada habis-habisnya. Carikan solusinya dengan baik. Sehingga semangat yang begini tinggi dari rakyat kita tidak justru dihadiahi oleh konflik. Ya, saudara, kekalahan telak Indonesia di fase kualifikasi Piala Dunia 2014 melawan Bahrain mengundang aneka macam reaksi dari berbagai pihak, termasuk Presiden SBY. PSSI sebagai pihak yang dianggap paling bertanggung jawab atas menurunnya prestasi Timnas Indonesia akhirnya buka suara. Keprihatinan atas kondisi Timnas dan PSSI diutarakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden meminta pengurus PSSI segera mencari solusi tepat dalam memperbaiki kondisi persepak bolaan Indonesia ke depan. Bahkan menurut Presiden, PSSI perlu mendengar aspirasi publik demi tercapainya perbaikan ini. Pernyataan Presiden ini sebagai tanggapan atas kekalahan Timnas Indonesia terhadap Bahrain 0-10 dalam pertandingan pra Piala Dunia 2014 beberapa hari lalu. Lucu, tetapi saya berharap saudara-saudara kita yang ada di pengurusan PSSI, dengarkanlah suara rakyat. Jangan lukai rakyat, jangan sibuk berantam. Masa nggak ada habis-habisnya. Carikan solusinya dengan baik. Sehingga semangat yang begini tinggi dari rakyat kita tidak justru dihadiahi oleh konflik. Ketua PSSI Johar Arifin pun mengamini himbauan Presiden SBY soal jangan adanya diskriminasi terhadap pemain ISL. Ini kan bukan PSSI yang melarang, ya. Jadi surat FIFA yang melarang pemain ISL itu untuk memperoleh timnas. Oleh karena itu, ya kita harus menyadari, marilah kita bersatu, ya. Marilah kita kembali ke rumah. Mari sama-sama kita bangun rumah kita. Ya. Ini himbauan Presiden ini sangat bagus. Dualisme ini terus berlangsung, tidak ada. Tidak boleh ada dualisme. Ya, dualisme. Federasi yang resmi itu kita. Mari sama-sama kita duduk bersama. Mari kita selesaikan. Ini masalah kita. Kekalahan Indonesia pada pertandingan melawan Bahrain 29 Februari lalu menjadi perhatian berbagai pihak. Bahkan Federasi Sepak Bola Dunia FIFA akan melakukan investigasi terhadap kasus ini. Yan Rahman, Haris Setiawan, Jakarta. Ya, Persema Malang mampu memetik poin penuh ketika menjamu Persibo Bojonegoro di Stadion Gajayana, Kota Malang dalam lanjutan Liga Primer Indonesia atau LPI. Persema Malang membungkam tamunya Persibo Bojonegoro dengan skor tipis 1-0. Sejak peluit babak pertama ditiup, tuan rumah Persema Malang langsung tampil menyerang. Permainan cepat yang ditampilkan Laskar Genarok mampu mendominasi permainan di awal babak pertama. Pada menit ke-9 menyambut umpan lambung Bima Sakti dari luar kotak penalti melalui tendangan bebas, Emil Bamba mampu jebol ke Persibo Bojonegoro. Tertinggal 0-1 dari tuan rumah, Persibo Bojonegoro meningkatkan agresivitas serangan. Namun sejumlah peluang ini dapat tak mampu mengubah kedudukan hingga akhir babak pertama. Di babak kedua tim sama-sama meningkatkan serangan.
serangan yang dibangun mampu menghasilkan banyak peluang kedua tim di babak kedua, namun belum dapat dikonversi menjadi gol. 30 menit panjang pertandingan berakhir, kedudukan masih tak berubah. Skor tipis 1-0 untuk Persema. Muhammad Tiawan, Malang, Jawa Timur. Ya, saudara, Arsenal akan menjamu AC Milan pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions Eropa. Setelah kalah 0-4 di San Siro, langkah si gudang peluru untuk melaju ke babak perempat final terbilang berat. Namun peluang untuk lolos sejatinya masih terbuka jika Van Persie dan kolega mampu menjebol gawang Rossonero 5-0. Berikut preview Arsenal kontra AC Milan. Apalagi dengan defisit 4 gol. Dalam sejarah di ajang Eropa tercatat ada 3 klub yang bisa melaju ke babak selanjutnya dengan defisit 4 gol. Pada leg pertama Piala Winners musim 1961-1962, Lexus SC kalah 2-6 di kandang La Chaux-de-Fonds. Di kandang sendiri mereka menang 5 gol tanpa balas. Kemudian di Piala UEFA, Partizan yang kalah 2-6 di kandang Queen's Park Rangers mampu menang 4-0 di leg kedua. Dan terakhir saat Real Madrid menang 4-0 atas Mönchengladbach di Santiago Bernabeu setelah di leg 1 takluk 1-5. Nada optimistis pun terlontar dari sang arsitek Arsene Wenger. Ia berharap The Young Gunners tampil lebih baik dari leg pertama. Keberhasilan unggul 5-2 atas Tottenham Hotspur setelah sempat tertinggal 2-0 di ajang Liga Primer Inggris pekan silam menunjukkan mental anak-anak Arsenal masih kokoh dan mempunyai semangat pantang menyerah. There is a real possibility, of course. Football is football, you know. We lost 4-0 at Milan, but we had 5 shots on target. And we had 55 possession there, and we didn't play well at all. 2 things that will change, but if they can score 4, we can do it as well. Why not? At least we will try. We know we can put a better performance in. Final Liga Champions musim 2003-2004 mampu dijungkalkan Deportivo La Coruña 4-0. Namun stik patut diperhitungkan. Dari 5 laga terakhir, Rossonero berhasil menang 4 kali dan seri 1 kali. Ditambah Zlatan Ibrahimovic yang telah kembali bermain setelah menjalani masa hukuman dan langsung on fire dengan mencetak hat-trick saat Milan bersua Palermo di Renzo Barbera. Milan memang dibayangi rekor buruk saat berlaga di negeri Elizabeth. Dalam 15 kali lawatannya, Milan hanya mampu menang sekali, kalah 8 kali dan sisanya berakhir seri. Namun Milan punya memori indah dalam 2 kali lawatannya ke kandang Gunners. Mereka selalu berhasil menahan seri skuad besutan Arsene Wenger. Ya, saudara, kita beralih ke informasi bola basket. Pertandingan sengit antara New York Knicks dan Boston Celtics menjadi laga basket yang ditunggu para penggemar fanatik kedua tim. Rajon Rondo, guard utama Celtics, membawa klubnya menghajar Knicks di kandangnya Stadion TD Garden, Boston. Pertandingan lain antara Los Angeles Clippers dengan Houston Rockets juga berlangsung ketat. Pertandingan terpaksa dilanjutkan perpanjangan waktu yang dimenangi oleh Clippers. Tembakan 3 angka Paul Pierce dari Celtics. Akibatnya laga terpaksa diperpanjang dengan penambahan waktu. Akhirnya di bawah dukungan setia fans Celtics, tim hijau ini mampu meraih kemenangan dan menaklukkan Knicks dengan skor 115-111. Ya, saudara, tergerak oleh penderitaan siswa sekolah dasar pasca bencana tsunami di Jepang, seorang penggemar olahraga basket melakukan aksi unik. Ia menggiring bola basket sejauh 370 km demi mengumpulkan dana untuk membuat sarana olahraga di sekolah-sekolah yang rusak karena diterjang tsunami. Seorang penggemar setia olahraga basket, Hiroshi Morioka, memulai aksi pengumpulan dana untuk membuat sarana dan prasarana olahraga di sekolah-sekolah yang rusak pasca bencana tsunami Maret 2011 lalu. Ia menggiring bola basket sejauh 370 km, menempuh hujan dan salju. Morioka memulai aksinya dari jantung kota Tokyo, mengenakan pakaian olahraga dan memanggul spanduk kecil di punggungnya yang mengajak warga untuk mendukung aksinya. Setelah 11 hari, Morioka berhasil mencapai kota Sendai yang mengalami kerusakan parah akibat tsunami. 東京から仙台まで行く370キロの中でチャリティー活動のドリブルなんですけど、向こうの宮城県の中学生たちにボールを届けるという、100個届けるというのが今回の目的です。
Pria berumur 27 tahun ini kehilangan bobot badan hampir 6 kg selama perjalanan. Namun ia mengaku puas melihat respon dari masyarakat yang senantiasa mendukung aksinya. Badan amal Kids Smile, tempat Morioka bekerja, sampai saat ini sudah berhasil mengumpulkan 92.000 yen atau sekitar 13 juta rupiah. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah melihat antusiasme masyarakat Jepang. Ya, saudara, petinju kebanggaan Indonesia Chris John mendapat Lifetime Achievement Award. Penghargaan ini diberikan kepada Chris John karena prestasinya mempertahankan gelar selama 9 tahun. Ini merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan World Boxing Association. Berhasil mempertahankan gelar sebagai juara dunia, membuat petinju Indonesia yang dijuluki The Dragon ini mendapat penghargaan dari Badan Tinju Dunia World Boxing Association WBA. Chris John ditahbiskan sebagai peraih Lifetime Achievement Award di Panama City, Panama. Penghargaan ini diberikan pada 29 Februari kemarin. Prestasi memukau Chris John antara lain 46 menang, 22 kali diantaranya dengan KO, 2 seri, dan belum pernah kalah. Petinju hebat yang pernah dikalahkan Chris John antara lain Juan Manuel, Derek Gainer, dan Rocky Juarez. Petinju asal Jawa Tengah ini berharap dapat terus mempertahankan gelar juaranya hingga pensiun di usia 35 tahun. Ya, ke depan pastinya ya bisa mempertahankan sebaik mungkin ya, maksudnya sebisa mungkin prestasi dan rekor saya sampai pada akhirnya nanti gitu, sampai saya untuk mengantungkan sarung tinju kan. Selain Chris John, WBA juga memberikan penghargaan kepada petinju lain, di antaranya Hernan Marquez sebagai petinju terbaik. Petinju Thailand Kaosai Galaxy yang pernah mengalahkan petinju Indonesia Elias Pikal, dan Johan Perez sebagai petinju masa depan. Rias Idawanti, Ios Kusuma, Kompas TV, Jakarta. Ya, saudara, demikian informasi dari dunia olahraga. Saya Fiba Fitrisya pamit undur diri, tapi kini kita kembali ke Teguh dan Woro yang sudah hadir bersama saya di studio Kompas TV. Iya, Fiba. Terima kasih untuk berita olahraga. Tadi ada satu berita terakhir yang cukup membanggakan buat kita, Woro. Iya, betul sekali. Dari Chris John. Petinju ya, Chris John. Betul, akhirnya Chris John sekali lagi mengharumkan nama bangsa Indonesia di pentas internasional. Dan Fiba, terima kasih, dan saudara, nanti setelah kami singgung di awal Kompas Pagi tadi, hari ini kita akan membahas mengenai kemelut yang ada di tubuh PSSI ya, Woro ya. Dan seperti apa prestasi tim nasional kita bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio kami. Dan jangan lupa Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog ini dengan menelpon kami di nomor 0215365577 atau di 0215365355. Tentunya setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Satu tahun 12 film. Gali inspirasi di setiap perbincangannya dalam 180 derajat. Kompas, Inspirasi Indonesia. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Wesi. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Ada banyak inspirasi di tengah-tengah kita. Resikonya paling rendah adalah dengan membuat brand lain. Di sini, mereka berbagi rahasianya. Paling penting adalah mulai dulu lalu sempurnakan. Jadi kita punya strategi menjemput bola, karena itu memaksimalkan usaha kita yang ada di situ. Berbagi sukses. Kompas, Inspirasi Indonesia. This is our moment. Feel the clarity of the spirit that lifts you up. The detail of their skill that hypnotizes you. In one perfect moment, you don't want to miss. Viera takes you to the excitement of the game in 3D. Panasonic, ideas for life. Kuis cerdas, kompetitif, dan menghibur. Dua public figure diuji Helmi Yahya. Selamat berjumpa pemirsa dalam satu acara yang sangat luar biasa di mana kami selalu mengundang dua tokoh ya. Kadang-kadang berprofesi sama, kadang-kadang bertentangan dalam profesinya. Wawasannya
apa saya? Aduh, salah ya gue. Ada lagi. Kecepatannya. Kerinci. Jambi, betul baik. Cina. Pertanyaan seputar dunia mereka. Plat nomor kendaraan RI 19 adalah plat nomor kendaraan dinas kementerian apa, Pak? Hukum dan HAM, betul. Kangkung, betul baik. Dan pertanyaan di luar dunia mereka. Selandia Baru, oke betul. Leticia Musgrove dalam film Monsters Ball. Ia pernah menjadi gadis Bond di film Die Another Day. Saya pulangkan ke Pak Fadel. Saksikan serunya Kuis Versus. Kompas, Inspirasi Indonesia. Lucu. Tetapi saya berharap saudara-saudara kita yang ada di pengurusan PSSI, dengarkanlah suara rakyat. Jangan lukai rakyat, jangan sibuk berantem. Masa nggak ada habis-habisnya. Carikan solusinya dengan baik. Sehingga semangat yang begini tinggi dari rakyat kita tidak justru dihadiahi oleh konflik. Tadi itu sedikit komentar dari Presiden SBY ya. Betul. Tentang kekalahan yang dialami Indonesia. Ya, tidak lebih dari setengah tahun PSSI tak kunjung berbenah diri dan ujung-ujungnya prestasi tim nasional dan sepak bola nasional yang menjadi korban. Kenyataan yang paling dekat adalah pembantaian tim nasional oleh Bahrain dengan rekor baru 10 gol tanpa balas dalam penyisihan pra-Piala Dunia. Ya, seperti tadi Waro sempat singgung, bahkan Presiden pun sempat angkat bicara dan akibatnya semakin santer tuntutan mundur bagi Ketua Umum PSSI Johar Arifin Husin usai kekalahan timnas di Bahrain. Nah, saudara, untuk membahas dan mengulas persoalan pelik PSSI dan sepak bola nasional ini, di studio kami telah hadir Ketua Umum PSSI Johar Arifin Husin serta pengamat dan wartawan senior tabloid bola Ari Julianto. Selamat pagi Pak Johar, Selamat pagi. Mas Ari, Prof sudah hadir di studio kami. Dan Prof, langsung saja kami ingin bertanya nih Prof, mengenai kekalahan 10-0, ini angka yang sangat fantastis tapi justru sebenarnya memalukan untuk tim nasional kita. 10-0, kenapa bisa terjadi seperti itu dan apakah ini ada hubungan dengan beberapa kemelut yang sedang terjadi di tubuh PSSI beberapa waktu ini? Jadi memang kekalahan ini tentu semua kita tidak inginkan ya, terutama para pemain kita sendiri, ya, pelatih, apalagi kita pengurus, ya, tidak inginkan seperti ini. Tapi harus diingat ada beberapa faktor. Yang pertama, tim Bahrain itu jauh lebih kuat dari kita. Ya, kita di kandang sendiri pun kalah dengan pemain yang full tim, ya kalah 2-0. Dan kemudian juga yang kita kirim ke Bahrain ini adalah tim 2-3. Ya, yang sebagian besar kita siapkan untuk jangka panjang yaitu SEA Games 2013. Itu materi-materinya. Nah, karena kita tidak punya stok pemain senior, karena pemain senior berada di kompetisi di ILSL yang tidak diakui oleh FIFA ya, karena tidak berada di kontrol di bawah federasi. Nah, yang ketiga itu yang kita bisa lihat adalah kepemimpinan wasit sendiri. Ini memperburuk keadaan. Kita lihatlah menit ketiga itu penalti ya, karena penjaga gawang kita berbenturan dengan penyerang. Tapi memberikan kartu kuning pun rasanya tidak perlu, apalagi kartu merah itu sangat berlebihan. Jadi dalam keputusan yang lain pun banyak hal-hal yang kita sedihkan ya. Nah, sepertinya kita dikerjai itu di Bahrain. Ya, siapa yang ngerjai kita tidak tahu lah, tapi Bahrain memerlukan gol yang banyak pada saat itu. Padahal anak-anak ya sebelum berangkat kita ketemu dengan mereka bertekad ya, ingin berbuat yang terbaik ya. Mereka ingin menunjukkan bahwa kami orang muda ini mampu berbuat untuk bangsa ini. Nah, oleh karena itulah ini akibat juga dari keributan-keributan kita ini ya. Sebenarnya kami ingin memakai seluruh pemain yang ada. Contohnya, walaupun sudah kompetisi 2, ya ada IPL, ada ISL, pada November 30 kita kan bertanding dengan Galaxy. Ya. Itu dua kubu ini kita pakai. Nah, tapi begitu ada surat FIFA melarang pada tanggal 21 Desember, melarang pemain-pemain yang berada di kompetisi ISL untuk berangkat timnas, oleh karena itu kita terbatas stok. Nah, inilah akibatnya. Nah, mungkin Pak Mas Ari ya? Kita mau bertanya ke Mas Ari dulu nih. Nah, Mas Ari sebagai pecinta bola nih, apa nggak malu dengan hasil kemarin, Mas Ari? Ya, tentunya hasil yang sangat memalukan karena memang sejak tahun 1974 kalau sampai sekarang ini baru kejadian kita kalah 10 gol tanpa balas. Dan kalau kita melihat Bahrain adalah sebuah tim yang sebenarnya tidak terlalu perlu kita ketakuti lah. Misalnya mungkin Jepang, Korea mungkin kita bisa. Rekor kita termasuk bagus sebetulnya ketemu Bahrain ya. Kita pernah menang 2-1 di sini Jakarta. 2007 sempat kalah 0-2, tapi saya pikir
hasil 0-10 dengan Bahrain ini bukan suatu hal yang wajar yang perlu disikapi. Ya. Dan soal tadi Pak Johar sempat menyebut soal kepemimpinan wasit, kemudian kebutuhan Bahrain untuk bisa maju ke babak selanjutnya. Apakah ini turut berperan atau menjadi peran yang dominan dalam hasil 10-0 ini? Soal wasit saya kira sudah ada pernyataan dari Alex Sosai kemudian sini bahwa mereka sudah meneliti laporan pertandingan, kemudian laporan ini bahwa mereka tidak melihat ada sesuatu yang salah dengan wasit yang memimpin kemarin itu Andre El Haddad gitu. Saya pikir juga kartu merah kepada Syamsidar seperti kita tahu juga bahwa dia menghalangi ataupun menyenggol pemain Bahrain yang 100% saya pikir akan mencetak gol. Itu memang harus diberi kartu merah. Sebentar Mas Ari, ini ada penelpon dari Mbak Nina ya? Di Jakarta. Halo. Halo. Silahkan pertanyaannya Mbak. Saya tadi sempat dengerin alasannya Pak Johar yang bilang bahwa wasit, kemudian minimnya pemain senior begitu. Cuman kalau memang saat ini FIFA mau menginvestigasi kan, saya dengar-dengar seperti itu ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau skornya sampai 10-0 kan bukan itu menunjukkan bahwa Indonesia memang nggak bisa membalas. Kalau misalkan skornya 10-3 gitu, 10-4 gitu. Berarti kan memang Indonesia punya daya buat membalas dan kemungkinan bahwa wasit yang kurang ajar gitu. Tapi kalau misalkan 10-0 menurut saya itu mengada-ngada kalau kemudian yang kami sedang angkat poinnya adalah pihak lain. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nia. Ya benar, memang sungguh tidak enak ya gol itu, memalukan kita semua ya. Apalagi kami sebagai pengurus yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini sangat tidak bagus ya. Ini sejarah bagi kami. Ini tidak kita inginkan sama sekali. Tidak ingin. Anak-anak juga sejarah tidak bagus bagi diri dia, apalagi pelatih. Jadi memang tidak ada satupun menginginkan gol seperti ini terjadi. Boleh saya jembatani sedikit, mungkin maksud dari penelpon Mbak Nina tadi salah satunya karena pemain yang diterjunkan mungkin dari segi pengalaman masih minim untuk walaupun kita udah tidak punya kans lagi ya dalam pertandingan ini, tapi setidaknya apakah kita memungkinkan untuk melepas yang lebih senior, yang lebih punya pengalaman sehingga kita bisa berbicara lebih banyak bukan dengan 10 ya, bahkan. Kita ingin full tim seperti kita main waktu di Jakarta ya. Sebenarnya kita pun di Jakarta bisa mengimbangi Bahrain itu ya. Cuma faktor-faktor unlucky aja. Tapi kita nggak boleh. FIFA melarang kita memakai pemain. Sekarang pemain-pemain yang bagus senior itu berada di kompetisi ISL. Ya. Jadi FIFA sendiri melarang. Jadi bukan PSSI yang melarang, bukan PSSI yang diskriminasi. Tapi dengan keterbatasan ini ya kita manfaatkan aja ini untuk pemanasan pemain-pemain yang kita siapkan untuk SEA Games 2013. Pertandingan yang bagus ini bisa menambah pengalaman mereka. Tapi tidak ada sedikit pun kita merasakan bisa kalah seperti begitu. Oke. Ya. Kalau dari Mas Ari sendiri nih, gimana komentarnya Mas? Ya, saya pikir kalau kita melihat dari peraturannya kualifikasi Piala Dunia 2014 di Brasil ini, poin kelima, kan 4C kalau nggak salah paragraf 4C itu mengatakan bahwa tim yang dikirimkan itu adalah harus sekali lagi itu adalah tim yang terbaik, the best team di Indonesia. Dan saya pikir apa yang diberikan PSSI kepada sini bukan tim yang terbaik yang mampu mungkin mengimbangi ataupun ya sedikit kalau kalah pun nggak terlalu gede lah dengan Bahrain dalam hal ini. Dan itu saya pikir hal itu yang membuat FIFA akhirnya curiga dan akhirnya ingin menginvestigasi sebenarnya apa sih gitu. Apalagi kalau kita pada hari yang bersamaan Safi Salih bisa bermain untuk Malaysia, ini dia juga di ISL, itu menimbulkan tanda tanya juga. Poin menarik Mas Ari. Jadi nanti mungkin Pak Johar bisa langsung menjawab kenapa Safi Salih pemain tim nasional Malaysia yang bermain di ISL ternyata masih bisa bermain juga bahkan untuk tim nasional. Iya, tapi sebelumnya kita jeda dulu. Kami masih akan kembali tetap di Kompas Pagi. Kuis cerdas, kompetitif, dan menghibur. Dua public figure diuji Helmi Yahya. Kerinci, Jambi, betul baik. Saksikan serunya. Kuis versus Kompas. Inspirasi Indonesia. Dari dulu, setiap saya membeli barang apapun, saya selalu memilih tempat yang dipercaya. Begitupun ketika memutuskan memiliki BlackBerry, saya nggak mau sembarang beli di outlet yang menawarkan asal murah. Buat saya, kualitas suatu produk itu sangat penting. Makanya saya memilih outlet yang menjual BlackBerry bergaransi TAM, yang merupakan distributor resmi dan terpercaya. Ditambah pelayanannya pun yang sangat ramah dan cepat. Pastikan BlackBerry Anda bergaransi resmi.
Banyak yang seru dari teman-teman Kompas Junior di seluruh Nusantara. Di sini, mereka spesial membaginya untuk kamu. Bermain dengan alam, dan banyak kegiatan lain mereka yang sangat menyenangkan. Di Ensiklopedi Anak Nusantara. Kompas, Inspirasi Indonesia. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Gara-gara pengurusnya ribut satu sama yang lain ya kayak begini lah. Korbannya yang lebih besar lagi. Ini sebagai pelajaran jangan sampai terulang lagi. Apapun alasannya, korban ya nasional, bukannya kalah. Tapi memalukan. Nonton langsung apa kemarin, Pak? Ya? Nonton langsung. Ya, kebetulan saya nggak nonton. Kalau nonton lebih marah lagi. Pasti harus ditanya persiapannya, kenapa kok bisa persiapannya seperti itu. Jadi timnya bagaimana, kemudian pemilihan daripada pemainnya atau timnya itu bagaimana. Tapi harusnya nggak terjadi sampai sebesar itu gitu kalau persiapannya dan pemilihan tim. Bola kalah sampai kayak begitu, nah ini mesti introspeksi lah. Pengurusnya yang mesti introspeksi. Ya kalau pengurus sama pengurus ribut ya gini bolanya kalah nggak keruan kan, kurang bersatu. Ya, tapi inilah hasil kalau kita pengurus ribut terus. Karena ribut terus pasti imbasnya juga kepada pemain. Dan ya karena pemain yang terbentuk timnas yang dikirim ke Bahrain ini bukan yang terbaik dari putra-putra bangsa yang ada yang mestinya bisa direkrut. Ya Pak Johan, tadi kita lihat ada sejumlah tanggapan kekecewaan nih dari menteri-menteri. Ini kok kalah bisa sebegitu gitu. Gimana Pak Johan tanggapannya? Ya memang kita maklum ya, semua nggak usahkan para pembesar kita ya, kita sendiri aja merasa sangat-sangat kecewa ya, sangat kecewa. Ini sejarah tidak bagus bagi diri kami pribadi dan juga kepengurusan. Tapi harus diingat juga, masalah kita kan tadi kita tidak bisa mengambil pemain-pemain terbaik yang ada pada kita ya, karena terbatas dengan surat regulasi dari FIFA itu sendiri. Tapi kita baru mulai mau membangun sepak bola Indonesia ini. Kita menerima PSSI ini bukan dalam keadaan normal. Tidak ada serah terima jabatan, tidak ada laporan pertanggungjawaban, kemudian diwarisi dan hutang begitu besar, dengan masalah-masalah begitu banyak, ada masalah lagi di kas, ya tuntutan dan segala macam. Ini kan masalah kita. Tapi kita jalan dengan program. Kami sekarang melaksanakan program pembinaan usia dini yang sangat utama pada kami. Sekarang sudah sedang ada seleksi pemain-pemain U12 dan kemudian lagi mengupgrade pelatih-pelatih, sudah ada kontrak instruktur dari UEFA, ya. Dan ini adalah program-program kita. Dan kita ke depan insya Allah akan sangat banyak program yang kita akan bangun sepak bola Indonesia. Pak Johar, saya lihat Mas Arin udah geleng-geleng kepala atau ngangguk-ngangguk seperti udah ada sesuatu di kepala nih. Udah ada tanggapan apa mungkin kira-kira Mas Ari? Ya, persoalannya adalah begini. Tim di sini ada dikirimkan ini bukan tim terbaik dan persiapannya pun mepet sekali gitu. Hanya beberapa, saya pikir berapa minggu, hanya 2 minggu. Dan Aji Santoso sebagai pelatih mengeluhkan bahwa waktu yang diberikan untuk dia mempersiapkan tim ini sehingga tim ini kumpul dengan pelatnas dengan cukup baik itu sangat minim, sehingga kondisi ini membuat persiapan ke depannya, persiapan kemarin itu saya kira sangat tidak benar kemudian di sini. Dan di satu sisi kita lihat bahwa Safi Salih bisa bermain untuk timnas Malaysia. Orang kemudian bertanya-tanya, loh, kenapa yang di sana boleh, kenapa yang di sini tidak? Gitu. Perkara bahwa seperti Pak Johar katakan tadi bahwa FIFA mengatakan bahwa di sini, saya pikir tidak seperti itu karena si Alex Sosai sendiri mengatakan bahwa seperti dikutip di AFF online bahwa PSSI dalam hal ini FIFA dan AFF-nya melihat untuk diberikan waktu sampai tanggal 22 Maret nanti untuk dilihat kondisi ya dualisme kompetisi di sini. Jadi, nah itu dasar itu pula yang dipakai Malaysia untuk memainkan Safi Salih ketika melawan Filipina. Dan saya melihat sih sebenarnya wajar-wajar aja apabila PSSI dalam ini
mungkin Pak Johar lewat komisi disiplin, kalau memang benar-benar menghukum para pemain yang baru bermain di ASL, silakan aja, itu fine aja. Tetapi juga harus diterima hasilnya bahwa akhirnya tim yang pemain-pemain yang terhukum itu kemudian tidak bisa bermain. Pak Johar gimana nih Pak? Begini, sebelum saya meminta Pak Johar untuk menanggapi pernyataan dari Mas Ari, waktu di Solo KLB Juni tahun lalu Pak, Juli ya. Itu kita sempat bertemu dan waktu Pak Johar terpilih, pertama kali saya kebetulan mengajukan pertanyaan ke Pak Johar langsung. Pak, ini apa yang mau dikerjakan oleh PSSI ke depannya? Apakah akan merangkul kedua sisi, ISL dan IPL waktu itu Pak ya? Atau bagaimana? Dan ternyata belakangan sampai 6 bulan dan detik ini terutama, timbul masalah seperti ini. Ada solusi apa kira-kira bisa dikerjakan oleh PSSI Pak? Iya, sebenarnya bisa ya. Kalau semua menyadari bahwa federasi yang resmi itu adalah PSSI. Ya, jadi kita sudah sepakat, seluruh pengurus sepakat, IPL jalan, ISL jalan, atau mau disatukan, bisa, atau mau jalan sama-sama. Tapi yang penting, ya, under control PSSI, itu aja syaratnya. Pak, nanti kita atur, siapa yang mengerjakan dan segala macam, kita atur. Yang penting, sama-sama jalan. Artinya selamat tim nasional kita, selamat kekuatan kita. Kita terima penelpon dulu sebentar Pak ya. Pak Hartarno dari Semarang. Dari Semarang. Ya, Ya, silakan Mbak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu. Ya, silakan Pak. Ya, selamat pagi. Jadi itu saya mau kasih komentar begini. Itu kan tertulis skornya Bahrain Indonesia 10-0. Bukan Bahrain PSSI-nya Johar atau Bahrain PSSI-nya KPSI. Jadi kalau menurut saya mengurus ini federasi ini adalah kehormatan. Jadi sebenarnya sorry Pak, Anda sudah bikin malu 240 juta. Kalau Anda masih punya urat malu, Anda tuh harusnya mundur Pak. Ya, Anda mundur, kasih kesempatan yang lain. Karena olahraga itu baik, terima kasih. Baik, intinya gimana Pak? Anda, ya kalau masih urat malunya belum putus ya. Baik, ya, kami sudah menangkap poin Anda Pak. Ya, terima kasih. Lain. Kalau menurut saya. Baik, terima kasih Pak Hartarno. Ya, Pak Johar, mohon maaf sekali lagi, tapi memang ini suara dari masyarakat ya. Artinya mereka juga, apalagi yang cinta dengan tim nasional, memberikan dukungan selama ini, bagaimana kira-kira? Ya kita semua malu ya akibat kejadian seperti ini. Tidak ada satupun orang yang menginginkan seperti ini ya, apalagi kami di pengurus. Tapi ya kami harus bertanggung jawab bagaimana membangun sepak bola Indonesia ke depan. Ya. Banyak seperti Pak Tanoyo, beberapa orang mengatakan langkah paling dekat apa sih Pak? Ada yang mengatakan Bapak harus maju terus, selamatkan sepak bola Indonesia karena ada hal-hal yang positif yang harus kami kerjakan ke depan, ya kan? Jadi bukan menyelesaikan masalah kalau itu. Ya langkah kita ke depan pembinaan ini. Kita konsentrasi terhadap pembinaan usia dini, konsentrasi terhadap. Tapi kan begini Pak Johar, di depan mata kita kan sekarang kelihatannya ada IPL, terus ada ISL. Nah, ini kan yang sebenarnya jadi salah satu sumber masalah terbesar. Menyatukannya seperti apa? Kita siap. Ayo sama-sama kita. Kalau bisa disatukan kompetisi ini jadi satu grup, satu nama, atau mau masing-masing, oke. Tapi under control PSSI itu aja. Itu syarat diminta oleh FIFA. Dan kami setuju itu. Under control. Siapa yang ngurus, mari kita bicarakan. Orang-orang sana mau masuk ke sini ngurus, oke kita bicarakan. Langkah ini saya rasa semakin berat karena KPSI pun ternyata sudah memberikan pernyataan mereka tidak berkenan lagi untuk berdamai dengan PSSI. Bagaimana? Tidak benar, karena federasi yang resmi diakui oleh FIFA itu PSSI, bukan ada nama lain. Kalau kita mau memikirkan merah putih, marilah kita sama-sama. Apa masalah, mari kita selesaikan. Tidak harus nanti tidak cocok bikin rumah baru, tak cocok lagi bikin lagi organisasi baru. Jadi mau kemana sepak bola kita? Mas Ari, mari kita sama-sama benahi. Ya kalau saya melihat sih ini kan apa yang dituai oleh pengurus PSSI saat ini itu juga akibat kita kalau flashback tahun 2011 kemarin juga itulah akibatnya ketika muncul kompetisi tandingan yang itu ISL masih legal, kemudian muncul LPI, kemudian memberikan tandingan, kemudian membuat suasana yang tidak nyaman di sepak bola nasional, kemudian juga saat itu juga mereka harus under control dengan PSSI, tapi ternyata juga tidak mesra kan, artinya tidak bisa begitu saja dari LPI yang dulu itu ilegal kemudian langsung diambil alih begitu saja untuk masuk ke PSSI. Ada sesuatu yang mungkin tidak bisa disatukan begitu saja oleh kedua kubu ini karena memang pertentangan-pertentangan yang ada di balik itu sangat jelas sekali dan ini memerlukan usaha yang mungkin kita harus kembali lagi ke nol lagi. Kembali ke nol lagi untuk menata di sini. Sama-sama lah artinya. Apa kalau memang dikembalikan, apa kalau perlu kongres lagi, silahkan lah. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa
bangsa ini perlu melihat sepak bolanya maju, sepak bolanya lebih baik gitu loh. Apakah itu harus ISL ataupun IPL ini dipersatukan lagi? Silahkan saja. Ini menjadi apa tugas Pak Johar. Yang penting sepak bola maju, Mas, itu kerinduan kita bersama, dan kita akan terima dulu penelpon selanjutnya. Ada satu penelpon lagi. Halo, dengan selamat Pak pagi. Kurniawan. Kami masih menunggu. Ya, seperti belum. Pak Kurniawan. Halo, iya halo. Ya, silakan. Mau komentar atau bertanya, Pak, silakan. Ya, ini hanya berkomentar, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya, kita bukan waktunya untuk membicarakan kekalahan kita, Indonesia 10-0 terhadap Bahrain. Lebih kepada PSSI segera membenahi dualisme kompetisi antara ISL dan IPL ini. Ini kan kita carut marna. Ini sebagai imbas kekalahan 10-0 ini, karena kompetisi yang amburadul yang kita lihat, ada yang IPL, ada yang ISL. Nah, ini membuat komposisi pemain dari Indonesia ini tidak maksimal. Sedangkan di ISL banyak pemain-pemain timnas banyak yang berpengalaman yang berlaga di ISL gitu. Iya, kami sudah menangkap pesan yang Anda ingin sampaikan, dan saudara tadi sekali lagi disinggung mengenai dualisme kompetisi, dan hal itu amburadul yang kita lihat, ada yang IPL, ada yang ISL. Nah, ini membuat komposisi pemain dari Indonesia ini tidak maksimal. Sedangkan di ISL banyak pemain-pemain timnas banyak yang berpengalaman yang berlaga di ISL gitu. Iya, kami sudah menangkap pesan yang Anda ingin sampaikan, dan saudara tadi sekali lagi disinggung mengenai dualisme kompetisi, dan hal itu nanti akan dijawab langsung dengan dua narasumber kami sudah hadir di studio. Tapi sebelumnya kita jeda dulu ya. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Scene 1 apple take 2. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Ada banyak inspirasi di tengah-tengah kita. Andi kalau mau mengembangkan, jadilah seperti mereka gitu. Berbagi sukses. Kompas, inspirasi Indonesia. Selamat datang di 180 derajat. Panji Pragiwaksono menebar canda. 1 tahun 12 film. Bikin anak aja masih nggak bisa sebanyak itu. Menebar tawa. Udah kawin kan, jangan terlalu. Lo juga udah. Menebar makna. Nggak bisa hanya sekedar memberikan instruksi, kita harus masuk ke dalam tim semuanya. Mari gali inspirasi di setiap perbincangannya dalam 180 derajat. Kompas, inspirasi Indonesia. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Penyakit-penyakit sosial masyarakat. Bayar aja kita bayar tiap bulan, tapi yang dikasih itu air kotor. Skandal publik. Ini krisis air Pak di wilayah saya ini sangat meresahkan Pak ini ya. Menyangkupi 4 RT Pak. Pelanggaran. Kejahatan kerah putih. Kedatangan kami hari ini ada untuk mengatakan suara nurani. Berapa jumlah kita? Kami selisih dengan mendalam dalam Berkas Kompas. Kompas, inspirasi Indonesia. Ya,
Ya, terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, dan tadi sebelum jeda sudah ada penelpon yang sempat menanyakan ya mengenai dualisme yang terjadi di tubuh PSSI khususnya mengenai kompetisi. Mas Ari, mungkin saya bisa minta tanggapan dari Mas Ari, kira-kira mungkin bisa dielaborasi dengan tanggapan juga Mas Ari ke Pak Johar sebagai wartawan senior yang sudah tahu mengenai asam garamnya dari persepakbolaan kita. Ya, saya pikir memang apa yang dikatakan Menpora Adi Malarangeng yang jauh sebelum kita kalah 0-10 dari Bahrain itu, bahwa kita perlu rekonsiliasi. Putra-putra terbaik bangsa Indonesia harus berada di tempatnya, yaitu di tim nasional Indonesia itu, bukan yang lain ini. Dan rekonsiliasi itu seperti apa? Saya pikir bola itu ada di tangan Pak Johar. Gitu. Bagaimana Pak Johar mungkin merangkul istilahnya, artinya merendahkan diri dulu untuk merangkul semua. Ini kan demi kebaikan PSSI sendiri, demi kebaikan sepak bola nasional. Tidak ada mungkin seorang di sini yang jauh lebih pintar atau jauh lebih baik dibanding yang lain. Karena mungkin dengan persatuan semua orang di sini, ISL masuk, kemudian PSSI masuk. Teknisnya seperti apa? Benar kata Pak Johar, memang ada di PSSI. Nah, mari dengan kondisi seperti itu PSSI mungkin turun untuk meminta klub-klub yang istilahnya ada di luar pagar itu untuk kembali. Seperti apa kemarin itu ya? Bagaimana? Mungkin Pak Johar apa kendalanya nih ya, untuk menyatukan kendala keduanya? tidak ada. Kita dari awal pun membuka diri. Mari kita benahi rumah kita ini. Ke rumah kita kan PSSI. Ya. Jadi kita siap kemana saja mau bicara dengan siapa kita siap. Nah kemarin difasilitasi oleh Pak Menteri, difasilitasi oleh KONI, kita siap. Kita ikuti aja alur itu. Ya, alur itu kita. Ya ini semua kepentingan merah putih kok. Nah, ini tadi ada poin bagus nih, Pak. Mohon maaf, Pak. Palestina sama Israel aja mau berunding, apalagi kita sama-sama merah putih. Ya, kan nah ini ada poin bagus dari tadi Mas Ari. Mas Ari tadi sempat menyebutkan ada islah dan sebaiknya juga mungkin dari PSSI, karena dari pihak yang di luar PSSI tidak bersedia untuk berunding. Apakah tidak sebaiknya PSSI yang dalam tanda kutip merendahkan diri untuk lebih dahulu mendekati, Pak? Kita ada mulai orang-orang, mulai tokoh-tokoh, ya kita jalan kok, kita jalan. Kalau dengan kami langsung barangkali mungkin keberatan ya. Kita mulai tokoh-tokoh, kemudian sekarang KONI mengambil peran. Kita oke. Sudah sejauh mana Pak perkembangannya, Pak? Ya mudah-mudahan sudah mendekati lah, ya sudah mendekati. Tapi harus sama buka diri, ya. Yang mana tinggi tadi yang merendahkan, ya. Yang mana rendah ya sama-sama kita tinggikan. Tidak ada masalah. Kalau kita mau memikirkan merah putihnya. Oke, Pak. Baik, kita akan terima penelpon lagi. Tersambung dengan satu penelpon dari Bandung. Pak Yasef, selamat pagi. Selamat pagi Pak, silahkan dengan pertanyaan atau komentarnya. Halo, selamat pagi. Pak Yasef? Halo. Ya, Pak Yasef, silahkan dengan komentar, Pak. Iya. Selamat pagi. Ya. Untuk Pak Arifin ya. Pak Arifin ini kan ujung-ujungnya tuh awalnya karena kekisruhan ya di PSSI. Bisa langsung saja Pak. Perebutan mengurus organisasi olahraga ya, antara dua kelompok besar gitu. Mungkin ujung-ujungnya akhirnya dari partai besar gitu. Nah Pak Arifin harus berpikir gitu. Pak Arifin kan saya yakin terpilih itu karena ini ada dukungan kelompok 78 pada waktu itu. Baik Pak Yasef, terima kasih Pak. Akan langsung dijawab ya Pak Johar ya. Ya, kita memang ingin sepak bola ini murni sepak bola ya. Sepak bola untuk sepak bola. Jadi tidak Tapi ada. bisa nggak Pak seperti itu? Ada kemungkinan nggak ya? Ini yang kita mau jalankan. Ya, jadi semua orang berpikir bagaimana bangun sepak bola, kepentingan sepak bola. Ya, bisnisnya pun ada adalah untuk sepak bola. Jadi dengan kata lain saat ini memang murni sepak bola, tidak ada politik. Ya kita harapkan seperti itu ya, karena saya bukan orang politik ya, saya bukan orang, tapi kepentingan bagaimana sepak bola. Jadi program-program yang selama ini saya sering diminta waktu sebelum jadi pengurus PSSI, minta bicara sampai ke Papua, Kalimantan mana itu, bagaimana konsep bangun sepak bola. Nah sekarang ditakdirkan saya sebagai orang nomor satu di sepak. Ini kesempatan saya bangun sepak bola Indonesia dengan konsep yang selama ini saya gadang-gadangkan ke sana ke sini. Inilah kesempatan saya murni sepak bola, membangun sepak bola itu dengan benar. Oke. Nah, kalau dari Mas Ari sendiri ya mungkin ya? Iya betul. Gimana Mas? Ya mungkin sejak awal seharusnya Pak Johar ketika naik itu harus melakukan saling merangkul lah. Apa yang produksi kepengurusan yang lalu dari Pak Nurdin Halid itu juga tidak semuanya buruk, benar. Tidak semuanya bagus juga. Dan sebagai mungkin pemimpin yang baru di PSSI, saya pikir Pak Johar juga harus merangkul semua pihak itu. ISL juga bukan suatu liga yang jelek saya pikir, meskipun juga masih ada mungkin sedikit wasit nyambur misalnya,
dan ternyata juga wasit buruk itu bukan dominasi kompetisi ini, karena memang ini sudah menjadi kondisi yang lama di sepak bola Indonesia gitu. Ada mungkin kalau mungkin ada isu-isu pengaturan skor, buktikan gitu kalau mau menggunakan skor gitu. Tapi kita harus melihat bahwa apa yang baik seharusnya kita lestarikan, kita lanjutkan gitu. Jangan melihat bahwa ke depan bahwa mulai dari awal semuanya harus ditikno lagi, kemudian seperti ini. Nah, kalau akhirnya harus seperti ini, kita kalah 0-10, bangsa Indonesia akhirnya yang menanggung malu gitu, seperti itu. Dan ini mungkin kita mau bertanya lagi sekali lagi mengenai konkretnya seperti apa langkah yang akan ditempuh PSSI, karena kan bagaimanapun dalam waktu dekat ini, Mas Ari betul ya, KPSI akan menggelar KLB ya dalam waktu dekat ini ya. Iya. Kalau seandainya memang langkah konkret itu sudah ditempuh, artinya kita tidak akan melihat dong ada KLB dalam waktu dekat ini, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, organisasi yang resmi itu kan PSSI. Di luar itu ya bukan organisasi sepak bola resmi Indonesia, jadi tidak bukan urusan kita. Tapi ini kan awalnya kan ada deadline dari AFC. Indonesia dari 2008 sudah jatuh temponya tanggal 14 Oktober 2011. Indonesia kalau mau ikut kompetisi profesional, ya klubnya harus proporsional. Ini awalnya. Kita minta ya, tolonglah Anda datang ke Jakarta, jelaskan apa itu yang profesional. Itu ada 5 syarat dia mintakan. Ya, harus badan hukum, kemudian punya infrastruktur, punya modal sendiri, punya supporting pembinaan usia muda, dan kemudian manajemennya profesional. Satu klub pun kita tidak punya seperti itu. Oleh katakannya siapa saja yang bisa memenuhi syarat ini, asal anggota PSSI silakan menjadi klub profesional. Maka ramailah mendaftar, ada 80. Setelah verifikasi tinggal 36. Nah, jadi inilah kita mau go profesional itu, disinilah awalnya banyak ya katakan ya kami dulu sudah ranking segini, kenapa sekarang itu yang awalnya di situ. Ini oke. Kita bicarakan teknisnya, Pak Johar, mohon maaf, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita terpaksa harus jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan menarik ini, dan saudara tetap bersama kami di Kompas Pagi. Ini dia komedi yang baru dan segar. Aksi para komik stand up komedi Indonesia. Ada yang lebih parah dari cewek yang suka bikin lu jatuh sakit, yaitu cewek yang suka bikin lu jatuh bangku. Sejahat-jahatnya kamu, kita nggak akan mungkin lari dari lu. Gak kuat, baru 3 langkah udah kecapean. Lucunya mereka di sketsa. Bisa. TV bos. TV kita udah punya. Remote kita belum punya. Menghiburnya mereka dalam games. Saya ada satu lagi ramalan artis. Jangan bilang gitu. Ada burung. Bersama Raditya Dika. Comic Action, sebuah acara yang mungkin dengan gerakan opening paling alay di sejarah PlayStation Indonesia. Saksikan Comic Action. Kompas, inspirasi Indonesia. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Banyak yang seru dari teman-teman Kompas Junior di seluruh Nusantara. Di sini, mereka spesial membaginya untuk kamu. Di Ensiklopedi Anak Nusantara. Kompas, inspirasi Indonesia. Ada banyak inspirasi di tengah-tengah kita. Mereka berusaha. Jadi kita punya strategi menjemput bola, karena itu memaksimalkan usaha kita yang ada di situ. Bekerja keras. Andi kalau mau mengembangkan, jadilah seperti mereka gitu. Pantang menyerah. Resikonya paling rendah adalah dengan membuat brand lain. Untuk meraih sukses. Di sini, mereka berbagi rahasianya. Padahal yang paling penting adalah mulai dulu lalu sempurna. Berbagi sukses. Kompas, inspirasi Indonesia.
Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Dan berikutnya kita akan, sebelum melanjutkan dialog, kita akan menerima satu orang penelpon. Satu orang penelpon dari Madura nih, jauh-jauh yang telepon dari tadi ya. Dengan Pak Sawi. Ada Pak Sawi. Iya. Selamat pagi, Pak. Semuanya. Ya. Silakan dengan pertanyaan Anda, Pak, langsung, Pak. Ya, di sini saya bersama Bapak Sawi dari Madura. Itu kalau Bapak Johar itu ada kelompok lain disuruh mundur, saya itu kurang setuju. Karena apa? Itu kalau Bapak Johar itu disuruh mundur, apa kalau dia mundur, disuruhan PSSI itu bisa tercapai ataupun bisa diselesaikan dengan Bapak Johar itu mundur? Itu kan nggak mungkin. Itulah sampaian dari saya. Kalau ada terima kasih, Pak. Ya. Baik, Pak Sawi, terima kasih. Baik, terima Jadi kasih. sepertinya Pak Sawi ini kurang lebih masih sama dengan penelpon-penelpon sebelumnya, masih mengharapkan solusi yang terbaik dari di tubuh PSSI. Dan Pak Johar, tadi kita mau refresh sedikit nih soal yang tadi sempat disinggung mengenai keberadaan Safi Sali, salah satu pemain tim nasional Malaysia. Nah, kalau ada larangan bagi pemain ISL untuk berlaga bagi tim nasional, kenapa sebaliknya untuk Safi Sali dia masih bisa bermain untuk tim nasional Malaysia, Pak? Ya, ini jadi pertanyaan ya bagi kita. Dan ini juga tidak menyenangkan. Oleh karena itu kita akan mempertanyakan ini kepada FIFA. Kalau Safi Sali bisa, ya pemain kita juga harus bisa dong. Ya kan dirugikan kan kita semua ini. Sudah dilayangkan mengenai pertanyaan itu? Melalui sekjen sudah dipertanyakan itu. Jadi kita mempertanyakan itu kenapa Safi Ali. Ya mungkin FIFA tidak juga mengenal seluruh pemain di dunia ini kan. Tapi kita merasa ya kalau dia bisa kenapa kita tidak kan? Ya kalau tidak bisa semua ya semua tidak bisa, kenapa mesti ada diskriminasi? Nah, ini kita pertanyakan. Ya, kita mengharapkan pemain-pemain kita bisa sepenuhnya untuk memperkuat merah putih. Ya seperti saya katakan yang tadi, lawan Galaksi kita tidak memikirkan dia dari mana, walaupun kompetisi sudah ada, yang satu di bawah PSSI, satu di bawah bukan PSSI, tapi kita sepakat pemainnya harus yang terbaik dari dua kubu ini kita ambil. Baik, kalau gitu kita langsung ke konkret penyelesaiannya nih, Mas Ari dulu deh. Mungkin kalau soal Safi Sali tadi saya lihat mungkin kita juga harus bertanya karena sebenarnya Alex selesai Pak SWC baru penjelasannya bahwa soal ISL ini baru akan clear sebenarnya tanggal 22 FIFA sama AFC ini. 22 Maret ini? 22 Maret ini. Ya, saya tidak tahu seperti apa penjelasan akhirnya seperti apa itu situ. Tapi dari syarat korespondensi beberapa teman dengan FIFA sendiri mengatakan kenapa pemain-pemain ini nggak boleh. Ada sumber mengatakan bahwa mereka sedang dalam masa hukuman yang dijatuhkan oleh PSSI. Dan ini sebenarnya menjadi sah saja PSSI menghukum mereka, tetapi kalau akibatnya 0-10 ya PSSI pula yang harus menanggungnya. Ya, itu kompensasi yang harus kita terima ya. Nah Pak Johar, Komisi Disiplin PSSI tidak pernah menghukum pemain-pemain, ya tidak pernah menghukum. Mereka melaporkan pemain tidak kita hukum. Ya. Nah klub otomatis kalau tidak ikut kompetisi dia akan degradasi pada kompetisi yang akan datang. Itu jadi secara tidak langsung sebenarnya juga memberikan kita akan memperjuangkan lah pemain kita ini ya kita harapkan segera menyatu ya supaya selesai masalah. Tapi kalau menyatu kita memperjuangkan supaya mereka dibenarkan memperkuat timnas. Sekali lagi nih Pak, kami ingin bertanya mengenai konkretnya seperti apa yang harus dilakukan atau yang akan dilakukan oleh PSSI untuk perkembangan tim nasional kita, karena bagaimanapun kita rindu sekali dengan prestasi yang bisa berbicara di tingkat dunia, bukan Asia Tenggara lagi Pak. Iya jelas, semua kita menginginkan seperti itu ya, tapi kan waktu kami kan beberapa bulan ya, tapi ya anak-anak kita sudah bersemangat ya, tim Pramudia ini sebenarnya sudah prestasi bagus, mereka bisa ke putaran ketiga. Cuman kecelakaan aja ini lawan Bahrain ini tidak ada. Ada target mungkin Pak, kapan misalnya dengan mengganti pelatih baru atau mungkin mencari komposisi pemain yang lain. Terus yang kedua kan kita juga tim SEA Games kita bisa sampai ke final. Itu sudah lama sekali kita tidak. Ya, itu pada sekarang ini toh. Terus anak 17 kita bisa juara di Hong Kong. Ini kan suatu hal yang menggembirakan. Nah, sekarang ada kejuaraan 21 di Brunei, kita bisa ke semifinal. Walaupun nanti lawan Vietnam mereka memakai 3 pemain senior, kita tidak memakai senior karena pelatih mengatakan ini pertandingan bukan akhir dari tujuan segalanya. Brunei adalah antara, jadi perlu ada pemanasan untuk pemain kita supaya lebih pengalaman. Jadi semuanya pemain U21. Dan tentunya betul. Ini janji ya. Ini akan dinanti loh, karena bagaimanapun kesempatan kali ini tentu disaksikan oleh
banyak masyarakat Indonesia dan mereka tentu menantikan realisasi sebenar-benarnya dari PSSI kira-kira akan seperti apa ke depannya. Dan kita akan doakan untuk PSSI bisa menemukan solusi yang terbaik dan tim nasional bisa meraih prestasi setinggi-tingginya, kita tentu berharap seperti itu. Tentu. Baik, terima kasih Mas Ari, terima kasih Pak Johar sekali lagi atas kehadirannya. Dan saudara, masih ada informasi lain? Betul, dan Kompas Pagi masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ada banyak inspirasi di tengah-tengah kita. Andi kalau mau mengembangkan, jadilah seperti mereka gitu. Berbagi sukses. Kompas, inspirasi Indonesia. Teman-teman Kompas Junior di seluruh Nusantara. Di sini, mereka spesial membaginya untuk kamu. Bermain dengan alam, dan banyak kegiatan lain mereka yang sangat menyenangkan. Ayo, dengar dan saksikan cerita mereka di Ensiklopedia Anak Nusantara. Kompas, inspirasi Indonesia. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Wesi. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Tidak ada negara tanpa birokrasi, tapi birokrasi jangan menghambat tujuan. Disampaikan ringan. Setiap ada masalah, ada jalan keluarnya. Jalan keluar. Kompas, inspirasi Indonesia. Lekuk dan corak bahari khas Indonesia. Warna-warni ragam spesies berkonfigurasi menjadi keindahan nan luar biasa. Seakan Anda menyelaminya. Seakan Anda menyentuhnya. Seakan Anda ada di dalamnya. Kompas HD, the first high definition TV in Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama Kompas Pagi dan berikut kami hadirkan perkembangan terbaru pemilihan presiden di Rusia. Ya, meski Vladimir Putin dinyatakan menang dalam pemilu, namun rangkaian protes terus saja terjadi dan masyarakat banyak yang menyebut pemilu tersebut tidak adil. Perdana Menteri Rusia ini mengaku gembira atas dukungan warganya karena memperoleh lebih dari 64% suara. Putin menyebut kemenangannya sebagai titik balik untuk menghindarkan Rusia jatuh ke tangan musuh. Ia juga mengaku kemenangannya diperoleh secara bersih. Namun tampaknya klaim Putin tak diamini oleh musuh-musuh politiknya. Sejumlah pihak menuding banyak terjadi kecurangan selama pemilihan presiden. Mereka juga enggan mengakui kemenangan mantan mata-mata KGB ini. Ribuan demonstran anti-Putin pun memadati jalanan di Moskwa dan Saint Petersburg. Pemimpin oposisi Vladimir Ryzhkov menyebut di sejumlah daerah Putin meraup 99,9% suara. Padahal tak ada registrasi ataupun debat sebelum pemilu. Sejumlah pihak kini gencar merilis bukti kecurangan pemilihan presiden Rusia. Video amatir menunjukkan beberapa orang tengah menggandakan dan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara elektronik di Dagestan, Rusia. Selain itu muncul berbagai pengakuan dari sejumlah orang yang menyatakan ditawari uang sampai dengan $70 Amerika Serikat atau sekitar Rp630.000 untuk mencontreng Putin dalam pemilu. Ya saudara, unjuk rasa anti Putin yang digelar di Saint Petersburg, Rusia, Senin waktu setempat berakhir ricuh. Ya, sedikitnya 50 orang ditahan polisi anti huru-hara. Kericuan terjadi saat beberapa demonstran menyalakan suar. Polisi kemudian mengejar dan menahan sejumlah orang.
Saat demonstrasi berakhir, sedikitnya 50 orang ditahan. Demonstrasi yang diikuti sekitar 3.000 orang ini kemudian dibubarkan paksa oleh polisi. Ya, sementara di Moskow, penahanan terhadap sejumlah demonstran juga terjadi dan tak tahu tanggung polisi menangkap 200 orang, termasuk salah satu pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny. Para pengunjuk rasa ini menyerukan pemilihan presiden ulang karena meyakini kemenangan Putin penuh rekayasa. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Kompas Pagi Selasa 6 Maret 2012. Dan kini kami akan mengajak Anda melihat koleksi busana terbaru dari desainer terkenal Italia, Giambattista Valli. Valli memamerkan rancangannya untuk musim panas nanti yang diinspirasi dari tren tahun 80-an yang simple namun elegan. Ya, saya Wara Windrati. Dan saya Teguh Parvinanda, terima kasih dan sampai jumpa. Berikutnya, Ensiklopedi Anak Nusantara. Saksikan di Kompas.